Ayo, ikuti aku melihat kisah epik ini. Dimulai dengan tangisan seorang wanita. Seakan dunia sengaja menargetkan sosok paling sial untuk kita kasihani bersama. Wanita itu berlari panik, mencoba kabur dari monster aneh berlengan banyak yang sedang asyik, menyerang semua orang di sekitarnya. Pemuda bernama Kang San. Dia masih kecil saat menatap layar kaca, menonton laporan berita menegangkan soal serangan monster mengerikan itu. Berita itu mengungkap fakta sedih. Orang tuanya telah tiada saat dalam perjalanan untuk menjemput Kang San kecil dari sekolahnya. Seakan nasib buruknya belum usai. Kerabatnya dengan kejam merampas semua harta warisannya, membuang anak itu ke jalanan dingin untuk hidup sendirian tanpa arah tujuan pasti. Tapi jalanan justru menempanya jadi tangguh. Dia rela memakan makanan sisa demi bertahan melewati kerasnya kehidupan ini. Perlahan tapi pasti dia mendapat pekerjaan. Mulai belajar dengan sangat luar biasa. Dia cuma tidur 4 jam sehari demi kerja dan sekolah. Dia sangat berbakat dan super pekerja keras. Sayang sekali takdir kejam enggan memberi secercah keberuntungan buat jagoan kita. Serentetan nasib sial tiba-tiba menghantamnya tepat saat dia pergi ujian. Usus buntunya pecah mendadak dan dia terpaksa mundur. Dia nekat ikut ujian lain, tapi busnya malah terbalik. Akhirnya dia datang sangat terlambat dan melewatkan ujian penting itu. Di hari biasa, dia mau keluar, tapi sebuah sepeda jatuh mengganjal pintunya. Dia pun terjebak konyol di dalam dan bolos sekolah. Walaupun dia sudah mencoba sekuat tenaga, kalian pasti gregetan kan? Rantai kesialan konyol ini terus menarik jagoan kita menuju jurang. Kegagalan total. Dia nyaris putus asa menjadi pemburu atau mendapat pekerjaan layak. Tapi, asalkan masih bernapas, dia punya satu harapan terakhir yang tersisa. Harapan itu bernama kebangkitan. Ada beberapa orang pilihan dewa yang lahir membawa bakat epik terpendam. Dan tepat di usia 20 tahun, kekuatan gila itu bangkit. Kebangkitan adalah langkah mutlak menjadi pemburu. Makanya Kang berlatih seperti orang gila demi memperkuat fisiknya. Bersiap menyambut hari kebangkitannya yang sangat luar biasa. Tapi sepertinya usaha sekeras itu juga tidak membuahkan hasil. Karena saat ujian penentuan peringkat pemburunya tiba, dia malah mendapat peringkat F yang super rendah. Penguji menegaskan, dia sama sekali nol kemampuan. Kalau ada 1% orang berbakat murni yang sukses mendaki hingga menuju puncak, maka Kang San masuk golongan 1% paling bawah. Sangat menyedihkan. Penguji itu bahkan menertawakannya pelan, meski dia akhirnya minta maaf. Kata-katanya telanjur menghancurkan semangat jagoan kita. Fokus ke si, waktu melompat ke masa kini. Dan dia sekarang berumur 25 tahun. Tiba-tiba, makhluk mirip serigala buas menyerangnya. Dia langsung menangkis panik menggunakan perisai andalannya. Benturannya sangat brutal, sampai lengan Kang San cedera cukup hebat. Monster itu menerjang penuh amarah liar, menganga lebar, siap merobek dengan taring tajamnya. Tapi Kang San langsung mencengkeram kaki serigala itu, sorot matanya menyala, menolak untuk menyerah begitu saja. Dengan sisa tenaganya, dia menarik lengan monster itu ke bawah, merusak titik keseimbangannya secara telak. Saat monster itu oleng, satu serangan lutut super telak bersarang tepat di moncongnya. Makhluk buas itu tersungkur sangat keras ke tanah, menghempaskan semua rintangan di sekitarnya. Kang San menoleh panik, meneriaki rekannya agar cepat menembakkan sihir. Gawat, situasinya benar-benar di ujung tanduk sekarang. Orang nyebelin itu malah membuat bola api dan memanggilnya si tameng hidup. Dia menyuruhnya sabar karena mantranya belum siap. Kang San sadar dia telah masuk perangkap bodoh. Membentuk tim bersama penyihir amatir dan satu tank lain ternyata adalah kesalahan paling fatal baginya. Mereka dikepung habis-habisan. Tank satunya bahkan sudah kehilangan lengannya di tengah arena. Kekacauan gila ini. Parahnya lagi si penyihir yang bertugas menembakkan serangan pemusnah itu justru gagal total. Menjalankan tugas pentingnya dengan benar. Kawanan serigala buas ini dikenal sebagai Geno. Meski aslinya bukan ancaman besar, penyihir peringkat F tetap saja keteteran melawan 2 ekor tanpa adanya cadangan bantuan yang layak. Sialnya satu Genol bangkit lagi. Kang San menggerutu sadar tenaganya terkuras habis untuk sesuatu yang nyaris mencelakainya. Untungnya si penyihir lelet itu selesai memuat mantranya. Dia langsung berteriak menyuruh jagoan kita segera menyingkir. Mengarahkan bola api membara itu. Dia sesumbar bakal menyapu bersih semuanya dalam satu serangan epik. Jadi, apa tebakan kalian untuk kelanjutannya? Mereka bernapas lega. Tapi para Genol membalas dengan tatapan kebencian luar biasa.
Sini kumpul! Kalian bakal lihat penyihir kita akhirnya menembakkan panah ke monster. Tapi kokaknya serangannya meleset jauh dan langsung jatuh ke tanah dengan memalukan. Dua monster itu cuma diam kebingungan melihatnya. Protagonis kita langsung panik. Dia ngomel karena si penyihir membuang sihir ke tanah. Dan sekarang mereka berada dalam bahaya besar. Tiba-tiba perdebatan mereka terhenti saat pemburu lain tak sengaja menjatuhkan pedangnya. Jeng-jeng, tokoh utama melihat temannya sudah terkapar dan nyaris digigit monster genol itu. Tanpa senjata, dia benar-benar tak berdaya dan hanya bisa berteriak meminta tolong. Padahal MC juga lagi sibuk bertarung. Dia menyuruh temannya bertahan sebentar selagi dia mendekat. Di tengah kekacauan epik ini, dia melirik dan syok berat. Penyihir tadi membuka portal dan bersiap kabur meninggalkan mereka semua. Dasar muka badak, penyihir itu bilang mereka bertiga pasti kalah. Jadi setidaknya satu orang harus selamat dari sana. Paranjalahi, dia mengejek protagonis sebagai sekadar tameng manusia. Wah, jelas bikin emosi. Fakta menarik nih, peran tokoh utama memanglah tanker. Kelas rendahan tanpa kekuatan super. Makanya julukan tameng manusia itu sering banget menempel padanya. Tak ada yang peduli kalau mereka gugur di medan tempur. Mereka cuma dianggap alat sekali pakai oleh petinggi sombong. Perhatikan baik-baik. Melihat kenyataan pahit ini, temannya sudah pasti bakal tumbang digigit monster itu. Protagonis hampir ikutan kabur lewat portal yang setengah terbuka. Mengorbankan diri demi orang tak berguna, terasa sangat konyol dan sia-sia. Namun tepat sebelum dia melewati gerbangnya, terdengar suara misterius yang bilang kalau dia dipilih oleh Asmun, sang dewa ujian, dan penderitaan. Dia cuma bisa bengong menatap dinding. Padahal ternyata sosok itu adalah wanita berambut putih yang sangat cantik jelita. Bukannya terpesona, dia malah marah besar. Dia menuntut kemana perginya gerbang yang baru saja ada di sana. Tapi wanita itu malah menjerit kencang. Dia menyatakan kalau MC harus menjalani ujian penebusan karma masa lalunya. Kang langsung ngeblank mendengar ocehan itu. Dia cuma bisa menutup telinga menahan suara jeritan super dahsyat tadi. Belum sempat memikirkan soal masa lalunya, wanita itu mendadak melompat turun dan menghancurkan tanah di depannya. Belum sempat otaknya mencerna keadaan luar biasa ini. Monster genol tahu muncul dari belakang dan langsung mencakarnya. Kencang! Si wanita cantik malah senyum misterius melihatnya tersungkur. Menyuruhnya untuk segera membuat pilihan yang benar. Penasaran kan? Mari kita intip nasib pemburu yang sedang diserang monster genol tadi. Untungnya dia masih bertahan dan berjuang sekuat tenaga. Sambil meratapi nasib buruknya, kita akhirnya tahu kalau nama pria malang ini adalah Kim Chun-sik. Tiba-tiba kita ditarik masuk ke memori masa kecilnya bersama kedua orang tuanya dulu. Sayangnya, sang ayah adalah pemabuk kasar. Tak kuat menderita, ibunya akhirnya memutuskan pergi meninggalkan mereka selamanya. Tragedi berlanjut saat ayahnya tiada akibat kecelakaan mobil. Kim pun tinggal bersama nenek, satu-satunya keluarganya tersisa. Jauh sebelum invasi monster menyerang dunia, Kim benar-benar cuma anak biasa. Tumbuh dewasa bersama sang nenek. Dia selalu rajin membantunya setiap saat. Dia bekerja keras bak karyawan normal tanpa memikirkan urusan pemburu. Sampai sebuah kejadian mengubah total hidupnya. Sang nenek divonis mengidap penyakit langka. Dan biaya perawatannya ternyata sangat menguras kantong. Karena tak punya jalan pintas untuk mencari uang sebanyak itu, dia butuh keajaiban besar. Apapun caranya, meski harus menantang bahaya yang mengerikan. Dia nekat mendaftar menjadi seorang pemburu elit. Sayangnya, dia sempat gagal total dalam ujian saat umur 20 tahun. Benar-benar hari yang kelam. Namun neneknya adalah harta satu-satunya yang tersisa. Dia berjanji akan melakukan apapun demi melindunginya. Lewat perjuangan tanpa lelah, Kim akhirnya resmi diangkat sebagai seorang pemburu. Kembali ke masa kini, dia diserang sampai nyaris kalah. Jujur saja, kalian pasti nungguin banget lanjutannya. Sambil merenung, Kim sangat menyesal mengambil misi bodoh ini. Dia sudah menduga si penyihir pasti meninggalkannya di sini. Hampir kalah total saat bergelut melawan Genol. Di pikirannya cuma satu hal. Siapa yang bakal merawat neneknya kalau dia tiada? Ayo, kita lihat aksi gila ini. Mendadak serigala itu diam, lalu jelep. Sebuah pedang melesat menancap ke kepalanya. Langsung menumbangkan monster itu. Kim shock berat. Dia benar-benar bingung memikirkan bagaimana caranya dia bisa lolos dari maut. Buat menjawabnya, kita mundur sedikit ke momen saat Kang kena tebasan cakar serigala tadi. Cewek misterius itu menunjuknya santai dan bilang, "Di kehidupan lalu, Kang,
itu ternyata iblis. Pantas saja hidupnya sekarang penuh dengan kesialan dan apes melulu. Tentu saja dia melongo kebingungan, apalagi menyadari dirinya masih bisa bernapas. Setelah serangan mematikan itu, ajaibnya, cewek itu cuma menyentuh bekas luka cakar itu. Dan wus, lukanya langsung lenyap seketika. Kang meraba perutnya tak percaya. Luka robek yang parah tadi sembuh total, tanpa menyisakan bekas sedikit pun. Kang langsung mencecar gadis itu dengan pertanyaan, memastikan kupingnya tidak salah dengar soal iblis tadi. Gadis itu menegaskan status iblisnya, dan tiba-tiba kita melihat kilasan epik wujud asli protagonis kita yang luar biasa di kehidupan sebelumnya. Otak Kang jelas masih ngeblank, tapi si wanita cuek saja bilang, terserah mau percaya atau tidak. Tapi dia memberi peringatan keras. Kalau Kang mengabaikan urusan karma masa lalunya ini, dia tidak bakal pernah bisa merasakan yang namanya kebahagiaan sejati. Kabar baiknya, dengan menuntaskan berbagai ujian ini, semua dosa masa lalunya bisa luntur. Mantapnya lagi, dia bakal mengantongi hadiah keren sesuai seberapa susah ujian yang dihadapinya. Intinya, dia harus mengambil misi ini karena cuma inilah tiket satu-satunya menuju kehidupan bahagia. Impiannya, cewek itu lari mendekati jagoan kita yang masih bimbang parah. Lalu berseru semangat kalau ini sudah waktunya mereka tancap gas memulai ujian perdana. Misinya simpel tapi gila, kawal Hunter Kim Chun-sik kabur hidup-hidup dari dunia antah berantah. Tempat mereka terjebak ini. Jagoan kita langsung ngegas menyuruhnya diam. Logikanya mereka berdua saja hampir tamat melawan monster tadi. Terus, harus ngapain dong? Nah, cewek itu memotong omelannya sambil pamer selembar daun biru menyala yang super ajaib dan bilang ini hadiah awal buat misinya. Tahan napas kalian. Balik ke momen kritis Kim tadi. Jagoan kita nekat melesat menerjang monster bawa pedang. Gerombolan monsternal itu langsung menoleh tajam. Dan satu ekor sudah sigap mencengkeram balok kayu siap menghajarnya. Waktu mereka menerkam, Kang membuka bungkusan itu. Tiba-tiba aura sihir meledak keluar. Senjata biasa yang dia genggam mendadak diselimuti energi magis biru yang luar biasa. Itu adalah buff khusus yang bikin pedangnya jadi setajam silet tingkat dewa. Mengandalkan kekuatan baru yang gila ini, dia ngebut menerjang maju. Mengangkat perisai buat menangkis serangan fatal. Dia gesit bergerak di medan tempur dengan speed luar biasa yang dia sendiri heran. Lincah menghindari setiap tebasan. Manuver epik terjadi. Dia meluncur mulus tepat ke bawah kaki si monster. Lalu mengayunkan pedang ke atas, menancapkan serangan telak yang sukses menembus pertahanan keras makhluk itu. Nal raksasa itu meraung kesakitan yang menjadi celah sempurnanya. Ini dia serangan pamungkasnya. Mata berkilat penuh emosi. Dia menusukkan pedang magis itu berulang kali dengan sisa seluruh tenaga yang mengalir di badannya. Walau monster itu panik mencoba mencakarnya agar jatuh mundur. Sayang sekali, gerakannya terlalu lelet. Sebelum cakar itu menyentuh targetnya, makhluk itu ambruk mencium tanah. Tamat riwayatnya, dan tak akan pernah bisa bangkit. Ya, lengan Kang sedikit tergores. Tapi dia lega banget. Setidaknya satu nal berhasil dia tumbangkan. Kalian pasti kaget melihat ini. Di detik lengah itu, nal lainnya nyaris mengoyak badan Kang. Untung refleks dewanya sukses menghindar di detik terakhir. Sialan. Kang mengumpat kesal, karena senjata utamanya malah nyangkut di mayat monster sebelumnya. Dia harus putar otak cepat mengambilnya, kalau memang masih niat menang. Tiba-tiba suara cewek cerewet itu bergema di kepalanya, memperingatkan dengan tegas kalau ujian maut ini memang sengaja dirancang untuk mempertaruhkan nyawa, dan Kang harus camkan itu. Tanpa ragu, dia langsung mencabut belati mungilnya dan nekat menghadapi monster buas itu. Dia berani melompat maju memancing musuh menyerang dengan seluruh tenaganya. Dia sukses menangkis tebasan tajam musuh, tapi karena lengannya masih cedera, belatinya nyaris saja terlepas. Tapi dia mencengkeramnya makin kuat. Dengan perjuangan luar biasa, dia menemukan titik vital si monster dan menancapkan belati itu. Sekuat tenaga sampai menembus bata. Monster raksasa itu langsung tumbang tanpa nyawa, membuat jagoan kita menarik napas panjang saking leganya. Tunggu dulu. Kim masih dalam bahaya besar. Kang langsung ngebut berlari menarik pedang magisnya yang masih menancap manis di mayat Nal. Pertama kali, begitu pedangnya lepas, dia melemparnya pakai tenaga monster. Dan, jelek, tepat sasaran mengenai monster yang menyandera Kim. Musuh tumbang instan dalam satu pukulan. Jagoan kita menatap dengan senyum lega, lalu ambruk ke tanah, tenaganya benar-benar terkuras habis. Sampai di sini dulu kawan. Tiba-tiba ada notifikasi sistem di kepalanya,
Ujian sukses besar, dan sekarang waktunya dia panen hadiah epiknya. Sini kumpul! Jagoan kita yang pingsan ini baru saja ditampar bangun oleh seseorang. Seru kan? Lalu adegan pun berganti. Terlihat seorang wanita super galak yang sudah siap melayangkan pukulan lagi kalau dia masih terlelap. Kang masih kebingungan. Tapi gadis itu tiba-tiba menyodorkan selembar kertas biasa sebagai hadiah. Penyelesaian misinya. Jelas saja MC kita bingung total dan bertanya kenapa hadiahnya cuma secari kertas. Cewek itu malah ngomel dan menyuruhnya bersyukur karena dia sudah capek-capek mencetaknya. Boom! Kertas itu mendadak berubah wujud jadi layar sistem canggih, membuat si gadis kaget melihat kemajuan zaman. Sebelum menghilang pamit, dia dengan ketus mengingatkan kalau misinya belum beres dan melarang Kang. Pingsan seenaknya lagi besok-besok. Kang memandangi hadiah kerennya itu, dan wow! Dia langsung mendapatkan banyak jurus baru sekaligus. Salah satunya adalah jurus penyembuhan tingkat bintang 3 yang bisa memulihkan luka ekstra jika dia rela menukar poin kesehatannya. Lalu ada keahlian evolusi super tangguh. Kalau kekuatan sucinya tembus 50 poin, dia bakal berevolusi. Kang menjelaskan nih, kebanyakan hunter biasanya cuma punya keahlian level bintang 1. Kelas D ke atas baru bisa dapat bintang 2, dan bintang 3 itu murni hoki tingkat dewa. Jelas saja dia girang bukan main, karena kerja kerasnya terbayar lunas dengan kekuatan epik. Astaga! Dia baru ingat kata-kata gadis tadi. Misinya belum tamat karena dia harus membawa temannya, Kim, keluar dari sana. Dia buru-buru menghampiri temannya yang terkapar. Merasa bersalah banget karena sempat asik sendiri dan melupakannya. Dia sampai panik mengira Kim sudah tiada. Kondisi Kim sangat kritis. Dan waktu mereka sudah mepet untuk lari ke pusat medis, di saat genting begini, Kang teringat jurus pemulihan barunya. Ternyata ini alasan dia mendapat hadiah tersebut. Dia menenangkan Kim kalau semua aman, lalu mulai merapal sihirnya sekarang. Tubuh Kim memang babak belur diserang nul, namun sihir Kang langsung menutup semua cederanya dengan sempurna. Adegan kemudian melompat keluar ruangan di kantor manajemen Hunter. Nah, perhatikan baik-baik. Mage pengkhianat tadi terlihat menggerutu karena tiba-tiba dipanggil paksa ke ruangan itu. Si sombong ini masuk dan menyuruh mereka bicara cepat karena dia merasa sangat sibuk. Tapi di dalam sekumpulan Hunter sudah menunggu Moon untuk menginterogasi kelakuannya di misi terakhir kemarin. Serunya, mereka tidak sendirian karena MC kita rupanya juga hadir di sana. Melihatnya, wajah Moon langsung pucat kaget karena tidak menyangka anak itu ternyata berhasil selamat. Para Hunter memaksa Moon untuk duduk. Bukannya nurut, dia malah mencoba kabur lewat pintu. Jadi, mereka langsung memeganginya erat-erat. Pengecut ini nekat berlari ke lorong, tapi langsung ditumbangkan Hunter wanita karena terbukti menelantarkan rekannya saat misi. Wanita itu tegas menjelaskan kalau komandan yang meninggalkan timnya di dimensi lain adalah kejahatan super fatal. Moon masih saja mencari alasan, menantang apa mereka punya bukti kuat soal niat busuknya itu. Kalian pasti puas melihat ini. Hunter itu memutar rekaman kejadian, menghancurkan semua kebohongan Moon tanpa sisa. Rekaman itu jelas memperlihatkan dia kabur saat mantranya gagal, dan bukti telak ini siap dipakai di pengadilan. Wajahnya langsung memucat karena panik menyadari semua aksi kejinya terekam. Sementara itu di ruangan sebelah, Kang diam-diam mendengarkan semuanya. Hunter tersebut menghampiri MC kita dan sangat berterima kasih atas bantuannya. Dia bilang, bukti kuat ini akan menuntaskan kasusnya, sambil bersimpati atas mimpi buruk yang baru saja dilewati Kang. Kasus Hunter saling menumbangkan di dimensi lain memang sering terjadi. Namun mengumpulkan bukti konkret itu luar biasa susah. Untung saja Kang adalah tipe yang rajin merekam semua misinya, dan kebiasaan baik itu sangat menyelamatkannya kali ini. Tentu saja karena menjatuhkan sesama rekan di dimensi lain, itu sangat mudah ditutupi. Makanya memilih partner tempur itu super krusial. Si Moon contohnya, egois dan langsung kabur tanpa rasa bersalah saat serangannya gagal total. Bagi si mage busuk itu, anggota timnya hanyalah tameng hidup murah yang bisa dikorbankan sesukanya. Apa kesimpulan kita? Hunter wanita itu akhirnya berkomentar setelah melihat rekamannya. Temani aku di sini. Kita akan melihat protagonis kita yang kekuatannya jauh melampaui tanker kelas biasa. Jika saja dia masuk militer, dia pasti sudah dibekali senjata ampuh pembasmi monster. Sayangnya, Kang bilang senjata api sama sekali tidak mempan melawan monster dengan pertahanan tebal. Lagi pula, hidupnya sudah cukup dipenuhi kesialan beruntun. Jadi dia ogah mengambil risiko konyol memakai senjata api. Karena itulah dia bertekad berkembang menjadi pemburu tangguh
dengan caranya sendiri. Usai mengobrol santai, Kang melangkah keluar dengan senyum lega. Dia sangat berharap si Moon busuk itu membusuk di penjara selamanya. Di tengah jalan, Kim muncul dan langsung mengenali wajah protagonis kita. Pria itu tersungkur, berlutut penuh syukur, dan tak henti berterima kasih karena nyawanya diselamatkan. Ingatan melayang ke beberapa hari lalu, Kim tersadar di rumah sakit setelah Kang membawanya ke sana. Memori perlahan kembali. Sebelum pingsan tak berdaya, dia ingat persis Kang bertarung gila-gilaan melawan monster itu. Kim sangat sadar bahwa seharusnya Kalian pasti juga penasaran kan? Bagaimana cara dia menumbangkan monster itu dan kenapa repot-repot menyelamatkannya? Lamunannya buyar seketika. Terdengar suara neneknya yang menangis panik melihat cucu kesayangannya terluka parah. Sang nenek ngomel habis-habisan. Kenapa mengambil misi bahaya? Apa dia gila dan ingin cepat pergi meninggalkannya juga selamanya? Kim tersenyum menenangkan. Dia meminta sang nenek santai agar tensinya tidak naik karena dia baik-baik saja. Tapi wanita tua itu membantah keras. Wajah Kim sudah pucat pasi, mirip tengkorak hidup. Pria itu tertawa kecil, membalas santai bahwa setidaknya dia masih selamat. Namun neneknya bilang lebih baik dia saja yang tiada karena memang sudah sakit. Kim dilarang ikut misi lagi. Kenangan indah masa kecil bersama neneknya kembali berputar. Kim sungguh hanya ingin hidup damai dan bahagia menemani masa tua neneknya. Dalam isak tangis, sang nenek memeluknya erat, memohon dengan sangat agar Kim berhenti mempertaruhkan nyawanya. Kembali ke masa kini. Kim masih saja membungkuk hormat di tengah jalan raya, membuat kehebohan besar di hadapannya. Kim sangat berterima kasih, sementara Kang membalas dingin bahwa di sana mengandalkan rekan adalah satu-satunya pilihan terpaksa demi selamat. Kang mengaku jujur dia juga ketakutan. Dia sama sekali bukan pahlawan hebat seperti bayangan Kim. Tapi Kim malah menatapnya dengan mata berbinar penuh kagum. Protagonis yang merasa canggung pun menyuruhnya cepat berhenti. Kang tiba-tiba teringat, dia tidak bisa memberitahu rahasia bahwa dia menyelamatkannya demi misi sistem. Apalagi dia mengira mereka takkan pernah bertemu lagi. Jadi Kang mencoba kabur diam-diam. Sayangnya Kim bersikeras menahan, berniat membalas budi atas bantuannya. Nah, perhatikan bagian ini. Sebelum ada yang menjawab, tiba-tiba sebuah pesan sistem kembali menggema di kepalanya. Misi ujian baru terbuka. Sistem membeberkan penyakit Ibu Kim dan memerintahkan protagonis kita mendonasikan 150 juta won untuk biaya operasi Kang Membeku. Mendengar hal gila itu, dia memutar otak. Kenapa harus menolong pria ini lagi? Sistem menjanjikan peningkatan status dan skill bintang 1 baru. Kang mengecek saldonya dan sadar uang itu tersedia. Masalahnya, itu adalah seluruh hasil keringat tabungannya selama bertahun-tahun bekerja keras. Hatinya hancur berkeping-keping melepas seluruh hartanya. Tapi demi membersihkan karma buruk seperti yang dijanjikan sistem, dia ikhlas menekan tombol donasi. Gadis itu kembali memperingatkan. Karena Kang sudah mengambil jalan ujian yang berat ini. Jika tiba-tiba ingin mundur, semua hadiah akan lenyap. Karma buruk bakal menumpuk parah hingga berisiko koma permanen. Membayangkan nasib tragis itu sukses membuat protagonis sadar dia wajib menuntaskan misi. Kang menggerutu pelan. Hadiah kali ini mungkin terasa tidak seberapa. Tapi jika sampai berani menolak, dia takkan mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan mematikan di masa depan. Logikanya berjalan. Profesi pemburu itu ladang emas. Jika kelak jadi pemburu top, 150 juta won pasti bisa kembali dalam waktu singkat. Lagi pula dengan statusnya sebagai pemburu peringkat F saat ini, dia bahkan tidak punya akses pasar pemburu. Jadi, mengantongi satu keahlian baru sudah merupakan sebuah keuntungan luar biasa. Nah kawan, dia akhirnya mantap menghubungi asosiasi Hunter, menyerahkan donasinya, dan menerima kemampuan misterius yang belum diungkap pada kita. Adegan bergeser. Ujian sedang berlangsung dan penguji memanggil para peserta untuk maju ke depan. Yuk ikut aku melihat tes realitas virtual ini, di mana para peserta harus mengendalikan avatar khusus buat membuktikan seberapa hebat kemampuan tempur mereka sebenarnya. Setiap karakter punya kelas dan peran tersendiri. Intinya simple, selesaikan misi sesuai peran yang dibagikan. Dan yang paling penting, jangan pernah mengeluh kalau dapat peran ampas. Sang penguji bilang, kalau kamu memang jago, avatar biasa pun pasti cukup kuat untuk menyelesaikan ujian ini dengan sempurna. Tapi kalau sampai gagal, ya jelas itu salahmu sendiri. Bukan avatarnya.
nama karakter utama kita akhirnya dipanggil. Entah ini kebetulan atau takdir. Dia langsung ditugaskan menjadi seorang tanker untuk ujian kali ini. Misinya cukup gila. Bertahan hidup dari serangan monster Gnoll selama 5 menit penuh. Untungnya dia sudah berpengalaman. Sistem langsung memberikan pedang dan perisai dasar. Sementara semua status fisiknya dikunci ketat di angka 30. Setelah ucapan semoga beruntung yang singkat, dia langsung diteleportasi ke arena virtual. Baru juga sampai, 4 Gnoll liar sudah menatapnya dengan buas dan langsung bersiap untuk merobek-robek mangsa baru mereka. Saat para penguji menonton dari jauh, MC kita malah teringat betapa susahnya dia berlatih di dunia nyata hanya untuk menaikkan sedikit statusnya. Dan berkat ujian ini, dia bisa merasakan sensasi memiliki status 30. Tanpa dia sadari, senyum percaya dirinya itu mulai menarik perhatian salah satu penguji. Coba perhatikan baik-baik. Dia baru saja dapat keahlian Guardian Shield. Dan ini adalah momen paling epik buat menguji seberapa kuat perisai itu. Monster itu langsung menerjang. MC kita tetap berdiri kokoh, meski nyaris saja tergigit oleh taring tajam mereka. Dengan sigap dia menahan gigitan pakai perisai, tapi gawat, monster lain tiba-tiba muncul menyerang dari belakang. Refleks tingkat dewa. Dia melompat dan menghindar tepat waktu. Nyaris saja wajahnya terkena sabetan mematikan. Saat monster itu jatuh, tersungkur ke tanah. Dia maju dan langsung menendang telak rusuknya. Makhluk itu terlempar jauh sampai menabrak temannya sendiri dengan keras. Serangan kejutan datang dari atas langit. Tapi santai saja. Pedang dan perisainya selalu siap menangkis. MC kita sadar ternyata dikunci di status 30. Itu sangat menguntungkan. Avatar ini terasa jauh lebih responsif dan gesit dibanding tubuh aslinya. Digabungkan dengan insting bertarung veteran miliknya, kini dia bisa membantai para monster ini dengan sangat mudah dan elegan. Aksi ini kembali memukau para penguji. Salah satu operator bahkan memuji refleksnya. Kemampuan membaca pergerakan musuhnya benar-benar di luar nalar. Dari semua peserta ujian, dia jelas terlihat paling tangguh. Padahal perannya di sini cuma sekadar tanker. Pertarungan sengit terus berlanjut tanpa henti. Dia dengan lincah menggunakan perisainya untuk menahan serangan buas para Gnoll, lalu melempar satu monster sejauh mungkin. Sialnya, hal itu malah bikin makhluk tersebut semakin ngamuk. Tiba-tiba, monster itu melihat 3 pengelana berjalan lewat. Makhluk buas ini langsung mengabaikan MC dan mengejar mereka. Sang penguji tersenyum tipis karena tujuan utama tes ini adalah menilai seberapa jago si tanker melindungi rekan satu tim. Mereka pun ragu apakah protagonis menyadari kehadiran target itu. Monster Gnoll itu langsung menerkam mereka. Kalian pasti tahu yang terjadi selanjutnya. Dia langsung mengaktifkan jurus andalannya, yang seketika menarik kembali semua kemarahan monster itu padanya. Gila manjet! Dia berhasil menangkis 3 serangan maut sekaligus. Bahkan, menahan sabetan dari titik buta di belakangnya. Penguji sampai terpukau melihatnya. Di sisi lain, MC menjelaskan bahwa kemampuan perisainya memang dirancang khusus buat memaksa semua musuh fokus menyerang dirinya. Sistem misterius itu ternyata sedang membersihkan catatan buruknya perlahan, memaksanya bertindak layaknya pahlawan sejati yang rela berkorban dan pasang badan demi keselamatan tim. Tugas utama tanker adalah berdiri gagah di barisan terdepan, mengingat banyaknya misi yang kacau dan berbahaya. Wajar saja kalau kelas tangguh ini selalu jadi rebutan. Memang dulu profesi sebagai seorang tanker itu sangat populer, karena bayarannya selangit. Tapi sayang, seiring waktu orang mulai mundur teratur karena risikonya terlalu ekstrem. Risiko tinggi sebanding dengan hadiah yang gila. Buat MC kita tidak ada jalan hidup yang lebih sempurna dari ini. Gaya hidup bertarung ini 100 kali lipat lebih asyik daripada harus duduk diam di kantor dan stres menghadapi tumpukan dokumen. Hidup penuh adrenalin sebagai pelindung sangat pas dengan jiwanya. Karena terlalu asyik memikirkan masa depan. Dia baru sadar ujiannya ternyata sudah selesai dan para monster tadi telah menguap. Misi utamanya saat ini cuma satu, segera naik pangkat dari level F terbawah. Kalau tidak, dia dilarang keras ikut misi berburu tingkat elit. Ditambah lagi, dia benar-benar muak diremehkan dan dicap ampas hanya gara-gara peringkatnya yang rendah. Bikin penasaran kan? Coba kita lihat hasil apa yang muncul di layar raksasanya. Sini kumpul, kita mulai cerita epik ini. Semua syok berat melihat skor S+ sempurna sang protagonis. Pindah ke asosiasi pemburu. Ada satu penguji galak yang langsung menggagalkan banyak peserta dan menyebut mereka menyedihkan. Penguji ini heran.
Masa tes dasar saja gagal total? Terus buat apa repot-repot mendaftar? Dia membentak. Apa mereka tidak sadar diri? Medan tempur itu bukan taman bermain untuk anak-anak sekadar iseng. Sambil marah, memorinya melayang ke masa lalu kelam, mencoba menghapus trauma berat yang diam-diam menghantuinya. Tapi fokusnya langsung buyar total saat satu berkas aneh menarik perhatiannya. Dia terbelalak membaca catatan protagonis kita. Bocah ini menunjukkan postur tanker paling ideal. Dan gilanya lagi, dia sama sekali tak terkena satu serangan. Lebih gilanya, dia melindungi rekan satu timnya dengan sempurna, setelah sengaja memancing semua monster. Jelas itu adalah level tertinggi yang diharapkan dari uji coba dasar. Lamunannya pecah saat staf lain memanggilnya. Ternyata, penguji galak ini adalah seorang ketua tim. Kembali ke tes. Seorang pemburu menjelaskan aturan baru. Fase ini membagi peserta jadi tim 5 orang. Lalu, 2 tim akan diadu langsung dalam ujian pertempuran. Sekarang perhatikan baik-baik. Mereka dikirim ke zona super gila. Habisi semua monster, dan hanya yang tampil memukau yang bakal lolos. Sistemnya acak. Peserta disebar, dan baru tahu siapa rekan satu timnya. Tepat saat mendarat di lokasi, posisi ketua tim juga ditunjuk murni acak. Nama ketua mulai diumumkan. Tim 1 dipimpin si cowok rambut pirang, percaya diri, bernama Min Hyun Mo. Nah, tim 2 dipimpin oleh cowok bernama Johan Biul. Entah bagaimana, dia bisa terpilih karena wajahnya sudah pucat pasi dan berkeringat dingin karena gugup. Penentuan giliran milih anggota dilakukan lewat batu gunting kertas. Min Hyun Mo menang telak dan berhak maju pertama untuk memilih anggota tim andalannya. Dia langsung memutuskan anggota pertamanya harus seorang tanker. Johan bergumam, punya garis depan yang solid, jelas bikin pertempuran gampang. Asalkan yang lain juga becus bekerja. Min dengan santai menunjuk pria super berotot sebagai tanker utamanya. Tiba giliran Johan memilih. Dia makin panik menyadari cuma tersisa 2 orang pilihan saja. Matanya tertuju pada Kang San. Ragu abis. Apa si kurus ini beneran seorang tanker? Tapi ya udahlah. Punya tanker abal-abal masih mending daripada kosong melompong. Jadi dia menariknya masuk tim. Proses milih tim terus berlanjut sampai akhirnya semua kelompok sudah terbentuk penuh. Penguji menegaskan dengan keras. Di medan pertempuran asli, tidak ada pelindung. Mereka diberi waktu jeda 30 menit untuk persiapan mental sekaligus mengenali gaya rekan satu tim. Tim Min bersorak girang punya tanker badak. Sang ketua yakin, asal semua fokus pada posisi masing-masing, kemenangan ada di tangan. Strategi pun dimatangkan. Kalian dan aku pasti tahu, tim protagonis kita malah terjebak suasana super canggung. Melihat ketuanya malah diam gemetar, protagonis berinisiatif memecah keheningan. Bertanya apa mereka mau membuat strategi. Mendengar hal itu, Johan seketika gelagapan dan teriak sok semangat. Nanya, apa ada yang punya ide bagus? Selama mereka mengobrol, penguji galak tadi terus menatap tajam protagonis. Dia diam-diam menilai hasil kelulusan bocah itu, merasa ada potensi besar tapi masih mentah. 30 menit berlalu. Sang penguji mengumumkan tes utama akhirnya dimulai. Layar berganti ke arena virtual. Tim Min berjalan gagah di padang rumput, lengkap dengan armor kelas mereka. Tiba-tiba tanker depan teriak nyuruh mundur. Musuh mendadak lompat dari udara dan langsung menghantam perisai bajanya. Min berteriak kencang menyuruh formasi siap. Sekelompok ork bersenjata berat sudah menghadang mereka. Si tanker memicu skill tubuh besi, melipat gandakan pertahanannya untuk menahan gempuran ganas para ork itu. Min benar-benar membuktikan kualitas seorang pemimpin. Dia sigap memerintahkan healer memberikan buff ke barisan depan, sementara tim serang fokus menghabisi ork satu persatu. Sang pemanah melesatkan anak panah. Tapi gila, ork itu menangkapnya pakai tangan kosong. Tapi itu murni pancingan. Si ahli pedang langsung melesat masuk dari titik buta, melancarkan tebasan. Ork menangkis. Senjata beradu. Kalian pasti penasaran. Ayo, ikut aku ke pertempuran gila ini. Satu ork tiba-tiba menyerang si pendekar pedang dengan kapak. Tapi sang tanker tangguh langsung menahan dengan perisainya. Itu skill yang persis sama seperti milik protagonis sebelumnya. Dan sukses memancing si ork kapak. Monster itu langsung menyerbu tanker memicu bentrokan brutal antara kapak dan perisai. Di saat bersamaan, 2 ork lain ikut menyerang. Mereka semua mengeroyok si tanker yang berjuang sekuat tenaga untuk menahan garis depan. Min berpikir cepat, ini memang terlihat buruk. Tapi berkat efek buff dan sihir penyembuh dari belakang, mereka pasti bisa bertahan lebih lama.
Min dan si pemanah memanfaatkan momen ini untuk memberikan serangan kejutan. Semua awalnya berjalan lancar, sampai Min mendengar suara geraman mengerikan dan langsung membeku. Dia benar-benar panik dan kebingungan. Perhatikan baik-baik momen ini. Saat dia mendongak, gerombolan orc bersenjata berat datang menyerbu. Dia menghitung. Ada 8 monster tambahan mendekat. 3 orc pertama tadi ternyata cuma pengintai. Dia nekat memukul satu monster lalu mundur, berteriak agar seluruh tim segera berlindung di belakang tanker. Tanker bernama Jungsu itu sudah mati-matian menahan 3 orc sekaligus, bahkan dia hampir saja menjatuhkan perisai pelindungnya. Healer menjerit panik. Dia menyuruh Jungsu bertahan, karena kalau formasi hancur, mereka semua pasti mati. Di tempat lain, para penguji mengawasi ujian virtual ini lewat drone. Salah satu dari mereka mengambil mikrofon dan mulai menganalisis situasinya. Dia menjelaskan satu kesalahan fatal yang sering diabaikan peserta. Sistem ranking pemerintah dibuat bukan sekadar pamer gengsi, tapi benar-benar mengukur batas kemampuan setiap hunter. Hunter tingkat E selalu diberi misi tingkat E, karena memang disitulah standar kekuatan maksimal mereka. Jadi, tanker tingkat F kewalahan melawan orc itu sudah wajar. Kalau dia sanggup membantai orc sendirian, dia pasti sudah mengambil ujian untuk tingkat di atas peringkat E. Intinya, untuk lulus ujian ini butuh lebih dari satu orang kuat. Seluruh tim harus kompeten, atau mereka hancur bersama. Min Janggeng ngos-ngosan menyadari satu hal. Kalau tanker sampai tumbang, seluruh tim dipastikan gagal total. Dia langsung menyuruh healer memberikan semua energi sihirnya demi menopang sang tanker. Dan sementara mereka sibuk melakukan itu, dia beserta penyerang lain akan mengepung orc dari arah belakang. Min melesat dan menebas satu orc, tapi dia juga nyaris saja terkena serangan balasan brutal. Di sisi lain, sang tanker babak belur, perisainya hampir retak. Pertarungan sengit berlanjut. Pemanah terus menembak untuk mengalihkan fokus monster. Sementara para healer bekerja ekstra keras, setelah berjuang mati-matian, tim itu berhasil lolos ujian dan keluar dari ruangan simulasi virtual. Sang tanker yang keluar pertama langsung tumbang ke lantai, pingsan total dengan luka yang parah. Peserta lain syok melihat kondisinya, sampai perawat harus berlari masuk untuk memberi pertolongan pertama. Sisa tim juga kelelahan ekstrem, tapi setidaknya mereka mendapat ucapan selamat karena berhasil lolos. Saat tanker itu dibawa pakai tandu, penyiar langsung memanggil giliran tim protagonis kita maju. Kalian pasti memikirkan hal yang sama denganku, kan? Yu yang melihatnya langsung merinding cemas. Kelompok Yu masuk lewat portal menuju zona rawa. Dia sangat khawatir karena tanker timnya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Tapi mau tidak mau, tanker itu tetap jadi garda terdepan. Anggota tim lainnya juga terlihat sangat cemas saat berjalan membelah lumpur tebal. Di saat bersamaan, protagonis kita sedang sangat fokus ketika tiba-tiba terdengar suara langkah besar menghantam tanah. Yu berteriak panik memperingatkan semua orang bahwa monster datang, menyuruh bentuk formasi sambil sigap menarik tali panahnya. Tiba-tiba saja seekor goblin bersenjata tajam melompat ganas ke arah mereka dan mendarat di lumpur. Seolah nasib mereka kurang sial. Seluruh anggota tim menyadari kaki mereka perlahan mulai tenggelam ke dalam rawa. Penguji yang menonton dari jauh menjelaskan kalau hunter profesional pasti menganalisis medan dengan teliti sebelum misi. Tapi dalam ujian ekstrem ini, mereka dipaksa langsung beradaptasi dengan kondisi medan yang kacau. Di tengah pertarungan, padahal monster goblin tidak terpengaruh sama sekali. Tahu situasinya gawat, tim segera mundur. Tapi sang goblin malah melompat terbang membawa pisau, siap menyembelih siapa saja yang menghalangi jalannya. Dentingan keras terdengar. Pisau itu menghantam perisai saat Kang San nekat melompat maju untuk menahan serangan. Kang San langsung membalas menusuk tubuh goblin itu, membuatnya mundur kesakitan dengan luka. Kang menyuruh timnya tenang. Percayalah, kalian pasti ingin melihat bagaimana mereka membalikkan keadaan ini. Coba kalian perhatikan sini. Protagonis kita dengan santai menangkis panah goblin pakai pedangnya dan menyadari kalau para monster ini sedang merencanakan serangan gabungan. Matanya menajam, lalu menyadari ada satu hobgoblin licik yang sedang mengendalikan pasukan dari kejauhan. Tapi tenang saja, itu sama sekali bukan masalah. Dia sudah menyiapkan jurus paling sempurna. Boom! Keterampilan Guardian Wheel langsung aktif, melonjakkan pertahanan sekaligus regenerasi energinya seiring bertambahnya jumlah monster di sekitarnya. Kekuatan murni itu sanggup mementalkan para goblin ke udara tanpa dia perlu banyak bergerak. Penguji dan rekan setimnya sungguh tak percaya
melihat pemandangan gila di depan mata mereka. Yo melihat peluang emas dan langsung berteriak menyuruh semuanya menyerang. Mereka sama sekali tak membuang waktu. Satu persatu goblin itu berhasil mereka jatuhkan. Tim semakin terbakar semangat. Namun, protagonis, kita sadar, kemampuannya perlahan menyusut seiring berkurangnya jumlah musuh. Pertahanan dan regenerasinya merosot tajam seiring menipisnya pasukan lawan di medan tempur. Menariknya, dia malah tersenyum menikmati efek unik ini. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Kejutan belum berakhir. Dan dia langsung berteriak menyuruh seluruh timnya untuk segera mundur. Perisainya diangkat tinggi untuk menahan hantaman. Saat debu menipis, muncul sesosok orc tingkat tinggi. Tidak ada satupun yang paham kenapa monster mengerikan ini bisa nyasar ke zona rendah. Pegang napas kalian, kemunculan monster tingkat D ini sungguh tak masuk akal. Ujiannya pasti kacau, dan mereka langsung bersiap mundur. Namun saat menatap orc raksasa itu, protagonis malah melihat Asmon sedang duduk santai di pundaknya. Dia sangat bingung melihat kemunculan gadis itu. Anehnya, para penguji bahkan sama sekali tidak menyadari kehadiran monster raksasa ini. Sang penguji langsung mengontak pemburu pengawas, yang bersumpah telah menyapu area itu 3 kali tanpa menemukan jejak si orc. Para pengawas ingin segera membekukan ujian ini. Mereka sudah muak melihat terlalu banyak peserta muda yang harus berguguran di arena. Namun, penguji yang menaruh minat pada jagoan kita bersikeras menahan mereka untuk terus menonton. Sontak, penguji berkacamata langsung memprotes. Ide itu hila. Media massa terus menyorot tajam sejak insiden memalukan yang membuat para pemburu tereliminasi secara massal sebelumnya. Kim Jo-min, sang pemburu tangguh itu, memahami resikonya. Namun dia tahu persis langkahnya dan sama sekali tak pernah membuat keputusan konyol tanpa perhitungan matang. Dia berjanji, jika situasi berubah memburuk, dia sendiri yang akan melompat masuk untuk membereskan kekacauan tersebut. Jadi mereka tidak perlu panik dan cukup memberi kelompok itu sedikit waktu tambahan. Sayangnya, 2 penguji lain menganggap omongannya cuma lelucon. Apalagi Mame pernah ditendang keluar dari arena akibat aksi nekat seperti itu. Meski beresiko lebih banyak peserta didiskualifikasi, penguji berkacamata akhirnya setuju dan menegaskan Min wajib bertanggung jawab penuh jika terjadi apa-apa. Mari kembali ke protagonis. Asmon yang terlihat seperti baru bangun tidur mengingatkan, ini adalah ujian ketiga. Tokoh utama wajib memastikan seluruh rekannya selamat. Kalian nyadar juga kan? Suara Asmon ternyata cuma menggema di dalam kepalanya. Jika ada rekan tim yang tumbang oleh orc, dialah yang harus menanggung semua bebannya. Penjelasannya ditutup dengan peringatan tajam. Kalau sampai satu saja rekannya gugur, maka konsekuensi fatalnya murni jatuh di pundak tokoh utama. Namun karena sudah pernah melewati neraka serupa, dia yakin mampu mengatasi kekacauan ini dengan mulus. Belum sempat dia melempar pertanyaan, Asmon melambai pamit dan menyemangatinya. Lalu lenyap begitu saja di tengah tebasan kapak sang orc. Kapak itu nyaris menghancurkan wajahnya. Beruntung, dia berhasil mengelak di detik krusial, membiarkan senjata raksasa itu menghantam lumpur kotor. Pertarungan ini bakal sangat brutal. Wajar dia mengeluh, statusnya baru saja menginjak peringkat tapi sudah disuruh melawan monster gila dengan level setinggi itu. Sambil mengumpat Asmon, dia bergumam kalau dunia ini seolah ingin menyingkirkannya karena tumpukan karma buruk dari kehidupan masa lalunya. Walau begitu, kata menyerah tidak ada di kamusnya. Dia menginstruksikan timnya bersiap menyerang sementara dia maju menahan amukan si orc. Perisainya terangkat kokoh, menantang orc yang sudah mengangkat kapaknya untuk melepaskan serangan. Berdaya hancur maksimal. Hentakan kaki orc menerbangkan lumpur ke udara. Jagoan kita memasang kuda-kuda kokoh. Gerakan tipuan. Dia menghindar di detik terakhir, lalu melesat menusuk ke bagian bawah orc. Monster itu sadar dan mengayunkan kapaknya dengan penuh amarah. Hebatnya, bocah itu memutar tubuh ke belakang untuk menghindari tebasan mematikan. Jaraknya begitu dekat sampai dia bisa merasakan hembusan angin gila dari ayunan kapaknya. Satu hantaman saja, tamat riwayatnya. Menurut kalian, mampukah protagonis kita melewati pertempuran gila yang satu ini? Temani aku ya, karena di sini ceritanya makin gila. Joe yang gemetar menarik panahnya, berteriak menyuruh timnya ikut bertarung demi sang tank. Tapi sayang sekali, yang lain sudah menyerah dan membeku karena ketakutan total. Salah satu dari mereka malah mengira kalau mereka sudah benar-benar gila di sana. Dia bahkan menyalahkan jagoan kita, bilang kalau dia diam saja. Penguji pasti sudah menghentikan tes ini. Alih-alih membantu,
dia malah berdiri bengong memikirkan apa rencana aneh pihak penyelenggara. Sementara, Mayan Min terus mengawasi dalam diam. Joe tiba-tiba melompat keren dan memanah jatuh 2 goblin sekaligus. 2 pemburu lainnya, meski masih gemetaran, akhirnya ikut maju membantu pertempuran itu. Salah satunya bahkan mengangkat batang pohon besar dan melemparkannya ke arah orc. Monster itu berbalik marah akibat tembakan Joe. Tapi jagoan kita langsung menghentikannya dengan tebasan pedang tepat di kakinya. Gila, dihajar sekuat itu pun, orknya menolak tumbang dan malah masuk ke mode mengamuk sepenuhnya. Jagoan kita sampai syok. Tak percaya monster ini masih bisa bertambah kuat. Tiba-tiba saja, orc itu melesat menyerangnya dengan kecepatan yang benar-benar di luar nalar. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pandangan kita tertutup debu. Dan Joe hanya bisa meneriakkan nama jagoan kita dengan panik. Setelah debu menipis, kita melihat protagonis kita sudah terlempar jauh akibat pukulan super keras itu. Baru saja mau bangkit, monster itu sudah ada di depannya, melayangkan tinju maut yang untungnya berhasil ditangkis dengan perisai. Tapi lisiknya orc itu memakai tangan satunya untuk menghantamnya dengan gagang kapak, sampai dia tumbang. Penguji berkacamata mulai panik, bilang kalau ini sudah kelewatan dan mereka harus segera menghentikannya. Tapi Mayan Min tetap diam mengawasi. Sementara itu, sang protagonis berguling menghindar, menjaga jarak, lalu kembali memberikan tebasan tajam ke kaki monster raksasa itu. Karena terlalu lelah, skill penyembuhan dan auranya otomatis menyala untuk memulihkan energinya. Tapi sayangnya, itu sama sekali belum cukup untuk mengusir rasa lelahnya. Rekan setimnya dari jauh berteriak menanyakan keadaannya. Sempat terlintas pikiran untuk menyerah. Tapi tunggu dulu. Dia menyadari satu hal krusial. Kunci kemenangannya adalah menahan orc itu agar tidak melewati batas ini. Jadi, dia memeras sisa-sisa semangatnya. Bertekad bulat menahan monster itu sendirian sampai akhir demi keselamatan semua orang. Sambil berteriak, dia menyuruh timnya untuk tidak cemas dan terus menyerang. Dia pasti bisa bertahan. Meski penguji sudah putus asa, kelompok jagoan kita menolak menyerah dan terus menghujani orc itu. Kang akhirnya menyadari kalau monster itu juga kelelahan. Dia menyemangati semuanya untuk bertahan sebentar lagi karena kemenangan sudah di depan mata. Tapi saking marahnya, orc yang kelelahan itu kembali melayangkan pukulan super brutal kepada jagoan kita. Dia terhempas lagi. Untungnya, timnya sudah hafal pola gerakan musuh dan langsung memanfaatkan celah itu untuk memborbardir sang orc tanpa ampun. Setelah serangan bertubi-tubi, monster itu akhirnya berlutut lemas. Yu pun menghela napas lega, yakin mereka menang. Tapi, kalian pasti merasakan hal yang sama denganku. Ini belum selesai. Orc itu tiba-tiba meraung dan melempar kapaknya dengan sisa tenaganya. Yu berteriak histeris, menyuruhnya awas. Sementara Kang bersiap tegang bertanya-tanya mampukah dia menahan serangan itu. Tapi sedetik kemudian, dia sadar ada yang aneh. Kapak raksasa itu ternyata sama sekali tidak mengincar dirinya. Target aslinya adalah si pemburu bawel yang terus-terusan mengeluh sejak tadi. Di tengah kekacauan epik ini, jagoan kita sampai lupa kalau orang merepotkan itu masih ada. Jagoan kita langsung panik total. Kalau sampai ada yang celaka, dia pasti akan terkena penalti karma dari sistem yang sangat merugikan. Dia berlari secepat kilat untuk menyelamatkannya. Tapi boom, adegan terpotong dan kita dibiarkan menebak-nebak. Apa yang terjadi? Adegan melompat. Penguji berkacamata kini tampak sedang menunduk meminta maaf. Mengakui bahwa ini kesalahan fatal panitia dan berjanji memberi kompensasi besar atas risiko gila tadi. Yu dan timnya mengomel keras soal kesalahan itu. Tapi anehnya, protagonis kita malah merasa sangat bersalah atas semua insiden ini. Mengejutkannya lagi, Mayan Min ikut minta maaf dan bilang akan mengambil tanggung jawab penuh. Tapi begitu kamera beralih lagi, kita lihat pria bawel itu masih hidup, terus terang. Aku dan kalian pasti sangat penasaran bagaimana dia bisa selamat, kan? Penguji tiba-tiba memanggil sang protagonis untuk mengobrol berdua saja. Dia dibawa masuk ke ruangan VIP, lengkap dengan teh hangat dan waffle manis yang menggoda. Mayan Min langsung ke intinya, bertanya apakah dia benar-benar jadi perisai manusia selama 6 tahun terakhir, dan jagoan kita cuma mengangguk. Bersiaplah, kalian dan aku akan melihat hal luar biasa. Penguji ini benar-benar kagum melihat adaptasi protagonis yang gila. Bahkan, menganggapnya setara untuk mengalahkan sang rancor. Kang akhirnya sadar alasan waktu terbuang sia-sia dan kenapa Dewi Asmon mendadak diam. Pria itu langsung ke inti obrolan.
Tujuannya jelas, merekrut protagonis ke dalam kelompok elit bernama Ranger. Saat ini, dia memang cuma bertugas sebagai penguji biasa. Tapi beberapa bulan lagi, dia bakal aktif sebagai Ranger dan menawarkan jalur khusus kalau Kang mau gabung. Tawaran emas! Kang bisa jadi anggota tetap, atau kalau mau lebih bebas, jadi tentara bayaran elit di bawahnya. Miao Min sangat terkesan. Dan kilas balik ini mengungkap kejadian sebenarnya di hutan tadi. Di detik terakhir, Kang mendorong temannya dan nekat menerima tebasan kapak orc tepat di dada. Bro, dia tumbang. Membuat seluruh tim panik mengira dia tamat. Namun, luar biasa. Skill wasiat pelindungnya aktif, menyembuhkan lukanya instan, dan melipat gandakan pertahanannya. Miao Min menegaskan, itu bukan skill sembarangan. Dia menyodorkan kertas kontrak dan kembali menawarkan posisi di Rangers. Kang hampir jantungan. Kelompok sekelas Rangers yang sangat ketat tiba-tiba ingin merekrutnya. Begitu saja, gila! Rasanya seperti mimpi. Tangannya sudah siap tanda tangan. Tapi dia berhenti sejenak untuk berpikir logis. Soalnya, Rangers rutin melawan monster ganas, bahkan sering melintasi dimensi lain demi misi berbahaya. Mereka, bukankah itu taman bermain sempurna bagi Asmon untuk terus mengganggunya? Perhatikan baik-baik bagian ini, kawan, karena tepat saat Kang menyentuh kontraknya, sebuah layar sistem mendadak muncul menyatakan ujian keempat dimulai. Sistem memaksanya bergabung dengan pasukan Rangers dan mendedikasikan hidupnya demi melindungi keselamatan dunia. Jika berhasil, dia akan mendapatkan informasi khusus baru yang sangat misterius. Tanpa pilihan lain, protagonis terpaksa setuju sambil mengucek matanya karena benar-benar tak percaya. Begitu setuh layar lain muncul, menyatakan ujian keempat ini otomatis selesai hanya dengan menerima tawaran tersebut. Kang kesal bukan main pada Asmon. Dia bahkan belum membaca detail kontrak itu sama sekali. Bagaimana kalau Miao Min menyelipkan jebakan fatal di dalam kontraknya? Mau tak mau, dia setuju. Membuat Miao Min agak syok melihatnya mengambil keputusan secepat kilat. Penguji itu tak sadar ulah sang dewi. Tapi Kang bersikeras hanya mau masuk sebagai tentara bayaran. Trik pintar, meski Miao Min bosnya, Kang tetap bebas memilih misi mana yang akan dijalankan. Karena sistem cuma minta dia menerima tawaran. Dia putuskan hanya akan mengambil misi paksaan dari Asmon. Miao Min tersenyum ramah dan berterima kasih. Tapi jauh di lubuk hatinya, dia agak kecewa Kang memilih jalur tentara bayaran lepas. Kontrak resmi ditandatangani. Pria itu lalu bangkit berdiri, bersiap untuk segera pergi meninggalkan ruangan. Namun tunggu, ada yang salah. Kang mendadak pusing dan bayangan jiwa-jiwa seolah meledak keluar dari tubuhnya. Miao Min kebingungan melihat Kang yang tiba-tiba mematung, sama sekali tidak paham apa yang sedang menimpanya. Kang mengaku aman-aman saja, padahal aslinya dia sedang panik luar biasa di dalam hati. Potongan gambar aneh berkelebat. Dia langsung sadar, ini pasti informasi khusus dari sistem tadi. Aku tahu kalian sangat penasaran. Tapi mari kita simpan misteri ini. Melompat ke 1 minggu kemudian, Kang San tiba di terminal bus memakai kupluk tebal. Udara di sana terlihat sangat membeku. Ternyata, informasi aneh kemarin adalah kepingan memori kehidupan masa lalunya sebagai iblis yang legendaris. Serangan memori epik itu menghantamnya persis setelah tanda tangan kontrak. Pantas saja dia sampai lari ke toilet untuk memulihkan kesadarannya. Petunjuk memori itu mengarahkannya ke Curewon di provinsi Gangwon untuk menaklukkan sebuah dungeon rahasia. Dan jika berhasil, dia bakal mendapatkan sisa kepingan memori dari masa lalu kelamnya. Kang yakin banget Dewi Asmon sengaja mentransfer ingatan iblis itu secara paksa ke dalam pikirannya. Fakta menarik, saat dunia kita terhubung dengan dimensi lain di atas permukaan tanah, itu disebut link. Tapi saat terhubung di bawah, kalian dan aku menyebutnya dungeon. Siap menjelajahinya bersama? Ikuti aku. Kita akan masuk ke dungeon bawah tanah yang baru terbuka, tempat yang disebut orang-orang sebagai neraka bocor. Ingatan masa lalu MC kita pasti tersembunyi di suatu tempat dalam dungeon liar tanpa nama ini. Berdiri tepat di depan mulut gua yang gelap ini. Dia masih bingung, kenapa Asmon repot-repot membongkar ingatan rahasia itu kepadanya. Tapi MC kita punya firasat buruk sejak mendapat info itu minggu lalu. Sekarang, dia harus membongkar misteri ini sendiri. Dia pun masuk. Tapi tunggu. Langkah pertama, pasang segel sihir di pintu agar monster tidak tumpah ke dunia luar. Ini adalah aturan wajib nomor 1 saat menjelajahi dungeon. Aturan kedua, bawa ransum dan senjata yang cukup.
Karena kamu tidak tahu kapan bisa melihat matahari lagi. Oh, jangan lupakan senter. Tempat kutukan seperti ini biasanya gelap gulita tanpa ampun. MC butuh waktu mencari senternya. Tapi begitu menyala, boom! Tengkorak raksasa langsung menatap tajam tepat di depan wajahnya. Dia berteriak kaget. Ternyata itu adalah sekelompok prajurit kerangka. Dan salah satunya sudah siap mengayunkan pedang. Melihat penjagaan ini, MC yakin pasti ada harta karun di sana. Gawatnya, dulu satu kerangka saja bikin repot. Sekarang, ada 5 monster yang siap mengeroyoknya. Tapi, MC kita bukan amatir lagi. Setelah babak belur berkali-kali, dia sekarang tahu persis cara membereskan rongsokan ini. Tebas, dia menghancurkan kerangka itu. Monster ini memang tidak kenal rasa sakit dan menyerang brutal. Tapi mereka punya kelemahan fatal. Sihir susi. Satu serangan elemen cahaya sudah cukup untuk meremukkan monster kegelapan. Dia bergumam santai. Kalau semua monster di sini tipe undead, perjalanan ini bakal jadi jalan-jalan sore. MC meregangkan ototnya. Firasat buruk di awal tadi, anehnya, semakin dalam dia menyusuri gua, rasa cemas itu perlahan memudar. Kang malah mulai berpikir optimis. Jangan-jangan Asmon benar-benar memberinya hadiah kejutan manis. Setelah semua penderitaan neraka selama ini. Masuk akal dong, dia sudah menderita. Dan lihat, tepat di ujung ruangan yang gelap, sebuah peti harta karun berkilau menunggunya. Dia langsung lari girang menuju peti itu. Bersorak berterima kasih kepada Asmon atas hadiah gratisnya. Tahan napasmu. Karena dari bayangan gelap, sesosok raksasa muncul mendadak dan menghantam MC kita sampai terpental jauh. Senjata yang menghantamnya tadi, sebuah bola baja raksasa berantai. Dan pemiliknya adalah seekor dulahan. Satria horor tanpa kepala menunggangi kuda undead. Memutar gada bajanya dengan sangat ganas. Monster itu melempar rantainya. MC menunduk cepat, nyaris putus asa, lalu membalut pedangnya dengan sihir tajam. Persis seperti saat melawan Genol dulu. Sialnya, zirah duluhan ini gila-gilaan tebalnya. Tebasan pedang MC bahkan tidak meninggalkan satu goresan pun. Dia terlalu kaget melihat pedangnya terpental. Sampai tidak sadar bola berduri raksasa itu melesat kembali ke arah kepalanya. MC buru-buru menangkis. Benturan terjadi. Dia terlempar ke belakang, menyadari fakta pahit. Sihir terkuatnya pun tidak berkutik melawan tekanan bola baja maut itu. Dulahan ini murni monster tingkat dewa baginya. Dan parahnya, pedang kesayangannya nyaris hancur berkeping-keping akibat hantaman tadi. Kang terus melompat mundur menghindari serangan mematikan dulahan. Kalau senjatanya benar-benar hancur, habislah riwayatnya melawan monster tingkat D ini. Tapi, di tengah kepanikan, dia tiba-tiba menyadari satu celah penting dari misi Asmon. Kalian sadar juga kan? Misinya cuma bilang selesaikan dungeon, bukan bunuh bosnya. Jadi buat apa capek-capek membuang nyawa bertarung melawan dulahan gila ini? Secara langsung, dia langsung melirik peti harta karun itu, pasti hadiah utamanya. Tanpa berpikir 2 kali, rencana berubah total. Ambil petinya, lalu lari secepat kilat dari sana. Masalahnya, bagaimana cara mengecoh dulahan ini? Monster itu bahkan tidak punya kepala. Lalu bagaimana dia bisa membidik serangannya dengan begitu akurat dari tadi? MC sempat panik dan hampir memilih lari zigzag asal-asalan seperti orang kesurupan. Sampai satu pencerahan muncul. Satria itu memang buta, tapi kuda undead di bawahnya punya mata merah menyala yang bertugas mencari mangsa. Sempurna, dia melempar senternya lurus ke udara. Kilatan cahayanya sukses membutakan mata kuda itu sejenak. Kuda itu panik. Dulahan yang kehilangan arah langsung mengamuk brutal. Mengayunkan bola bajanya membabi buta, menghancurkan dinding. Sela emas! MC melesat secepat angin dan langsung menyambar peti itu. Saat debu menipis, sang satria akhirnya menyadari kemana mangsanya pergi dan mengunci target. Tapi Kang sudah siap. Dan begitulah akhirnya. Kita lihat dia ngebut keluar dungeon menyelamatkan nyawanya. Gila kan? Sini kumpul, kita mulai lagi. Kocaknya, dia malah lupa sama pelindung yang dia pasang sendiri. Pelindung ini tuh bukan cuma buat nahan monster dari luar, tapi juga ngurung siapapun di dalam dan butuh waktu buat dimati. Tapi untungnya, buat pertama kali dalam hidup protagonis kita ini, pelindungnya langsung lenyap begitu aja dan dia berhasil keluar gua tanpa lecet sedikit pun. Tiba-tiba guanya hancur berantakan. Nutup jalan masuk sepenuhnya, protagonis langsung sadar kalau dia udah nggak perlu lagi repot-repot pasang pelindung buat nyegel tempat itu. Kelar semua drama itu, dia akhirnya bisa buka
peti harta karunnya. Isinya apa nih? Sebuah buku jurus dan anehnya, ada sebotol air juga di sana. Dia langsung nenggak botol isi jurus itu. Efeknya, perisai pelindungnya langsung naik level gila-gilaan. Bikin daya pulih sama pertahanannya makin alot. Bikin bingung sih, mau seneng atau sedih. Soalnya cuman kemampuan pelindung dia doang yang sekarang jadi makin tebal dan overpower. Abis itu, dia iseng buka botol air yang satunya. Sambil mikir, dulu dia nganggap semua omongan soal kehidupan masa lalu tuh cuman omong kosong belaka. Tapi buktinya semua omongan Esmond selama ini beneran jadi nyata. Protagonis jujur aja sama sekali nggak peduli sama campur tangan dewa. Tapi kalau balikin ingatan, bisa bantu dia dapat hidup tenang yang diimpikan. Dia bakal ngelakuin apa aja. Perhatiin baik-baik bagian ini. Dia nenggak air itu, dan boom, ingatan masa lalunya langsung kebuka. Di penglihatan ini, ada pendekar pedang bernama Zheng Heng dari Gunung Api. Dia baru aja ngalahin banyak pasukan sendirian, lalu bersumpah pakai namanya buat ngalahin satu iblis super jahat. Pedangnya lurus nunjuk ke satu sosok misterius di tengah arena, langsung nantangin duel 1 lawan 1. Sosok itu melesat maju ngadepin si pendekar yang udah siap sedia, tapi tebak, pertarungannya cepet banget kelar. Adegan pindah seketika, dan si pendekar udah tepar di tanah, kalah telak. Dia nanya, kenapa ini terjadi? Pas iblis itu berdiri santai di sana, si prajurit nuntut alasan kenapa dia tega mencelakai banyak orang yang gak bersalah. Bayangan keluarga bahagia muncul bentar, terus langsung ganti ke wajah seorang anak yang nangis sendirian di tengah medan perang. Si iblis malah garuk-garuk kepala, kelihatan bingung. Kenapa si prajurit sampai repot-repot nanya alasan dari perbuatannya? Dia nyamperin prajurit yang udah jatuh itu, dan pas wajahnya kelihatan, sumpah, dia mirip banget sama si Kang San. Terus, dengan santainya, dia jawab kalau alasannya ya cuman karena dia suka. Jawaban gila itu bikin prajurit syok berat. Dan belum sempat mikir, si iblis langsung nyerang dia tanpa ampun. Bikin merinding kan? Ingatannya langsung putus, dan protagonis sadar. Dia udah balik ke hutan. Berdiri depan peti, biarpun penglihatannya bikin trauma, seenggaknya protagonis sadar dia dapat 2 jurus baru buat dipakai. Pertama ada IQ Iblis. Selain ngasih tambahan serangan permanen, serangannya bakal terus naik tiap kali protagonis numbangin musuh. Dan kalau dia berhasil numbangin 100 musuh, kemampuannya bakal otomatis naik level. Jurus kedua, wujud pertama pedang iblis. Ini bisa ngeluarin tebasan epik yang ningkatin serangan protagonis sekaligus ngasih efek negatif. Parah ke musuhnya. Pas asyik mikirin jurus barunya, protagonis tiba-tiba keingat sama masa-masa kelam di kehidupan aslinya sekarang. Mulai dari momen sedih, kehilangan orang tuanya, sampai kerabat yang ribut rebutan harta warisan, sampai kejadian bus terguling yang bikin banyak orang celaka parah. Protagonis akhirnya sadar penuh kalau semua nasib sial ini, mulai dari kepergian orang tuanya, sampai orang-orang yang kecelakaan cuman karena ada di dekatnya, adalah sebuah karma mutlak akibat kelakuan jahatnya di masa lalu. Di tengah rasa galaunya itu, ada telepon masuk dari cowok bernama Jong Min Hyuk. Dia kayaknya kenal baik sama protagonis dan nawarin kerjaan sampingan yang lumayan menarik. Adegan pindah dan protagonis akhirnya pergi nemuin Min Hyuk di sebuah restoran. Dia basa-basi bilang udah lama nggak ketemu. Dan dengar-dengar protagonis baru aja dapat promosi. Terus dia langsung nembak nanya, apa protagonis mau gabung tim manajemennya di Chiozeng? Tapi protagonis yang masih kepikiran masa lalu nanya balik apa maksudnya. Tawaran ini aneh banget. Soalnya Chiozeng itu perusahaan nomor 1 di industri hunter. Jadi, ngapain perusahaan elit lirik dia? Terus yang bikin aneh, Min Hyuk udah lama banget pensiun jadi hunter. Protagonis beneran gak paham alasannya. Tapi seenggaknya, temannya itu sekarang kerja di tempat elit. Belum sempat mutusin mau terima atau enggak, protagonis lagi-lagi kebayang sama satu kenangan pahit di masa lalunya. Di ingatan itu, dia lagi santai bawa skuter ke arah sekolah. Dia bareng temannya, pas mereka berdua jatuh. Protagonis sih nggak lecet, tapi temannya kesakitan. Gimana kelanjutan nasibnya? Kita saksikan aja bareng-bareng di chapter depan. Ayo kita tonton kisah ini, dimulai dengan protagonis malang yang selalu terjatuh. Anak nakal itu bahkan terus mengejeknya, menyebutnya pembawa sial yang membuat orang tuanya tiada. Protagonis jelas marah, tapi Min Hyuk langsung pasang badan dan menegur anak itu habis-habisan. Saat pembuli itu protes, Min Hyuk dengan tegas bilang ada batasan omongan yang tak boleh dilanggar. Dia memaksa anak itu minta maaf. Protagonis menghela napas dan langsung memaafkannya begitu saja. Min Hyuk lalu menyalakan skuternya, menyuruh protagonis naik bersamanya sementara satpam mulai mengarahkan para siswa.
Kilas balik selesai. Kembali ke masa kini. Min Hyuk bilang protagonis sekarang akan mulai ikut raid tingkat elit. Karena sudah naik ke peringkat E, dukungan agensi besar bakal sangat membantu mencarikan tim solid untuk memaksimalkan potensinya sebagai hunter sejati. Tapi protagonis masih terus kepikiran. Ingatan masa lalunya sebagai iblis membuatnya ragu apakah dia pantas menjadi pahlawan. Dia menatap Min Hyuk dan bilang cuma mampir ke kafe demi melihat wajah sahabat lamanya. Setelah sekian lama, saat protagonis mau bicara serius, Min Hyuk malah memotong dan bilang promosi peringkat E-nya itu mungkin cuma karena para penguji. Merasa kasihan padanya, katanya, Hunter gagal sekalipun bisa sukses besar kalau punya agen hebat di belakangnya. Dia terus menceramahi protagonis, memaksanya untuk segera tanda tangan kontrak dengan agensinya. Tahan napas kalian. Perasaannya mendadak jadi aneh. Kilasan masa lalunya sebagai penguasa iblis tiba-tiba muncul lagi, membuatnya merasa pusing luar biasa. Min Hyuk langsung panik melihatnya pucat. Dia bilang, kalau tubuhnya terlalu lemah, dia jelas butuh manajer handal untuk mengurus segalanya. Tapi faktanya sama sekali berbeda. Dia terdiam membaca notifikasi ponselnya. Dia telah resmi bergabung menjadi anggota tim Rangers yang elit. Dia langsung minta maaf pada Min Hyuk karena harus buru-buru pergi, padahal mereka baru saja mengobrol. Waktunya sangat mepet untuk berpikir panjang. Dia menegaskan lagi bahwa kedatangannya hari ini murni untuk berterima kasih pada sahabatnya. Min Hyuk menghela napas pasrah, lalu memberikan ponsel protagonis yang tertinggal di meja. Namun tiba-tiba alarm darurat berbunyi, sebuah portal E mendadak terbuka dan area sekitar mereka dinyatakan masuk zona merah. Min Hyuk panik menyuruhnya mencari tempat aman, dan protagonis setuju mengikuti kerumunan yang berlarian. Kalian lihat itu, monster kadal membawa trisula raksasa mendadak menghancurkan kaca jendela kafe. Monster itu melempar meja hingga menimpa seorang pengunjung malang yang sedang berusaha merangkak kabur. Pria itu berteriak ketakutan minta tolong, sementara istrinya menangis histeris tak berdaya. Protagonis sadar dia harus bertindak. Min Hyuk menahan bahunya kuat-kuat. Dia bilang, mereka harus lari sekarang juga. Tidak akan ada yang menyalahkan Hunter peringkat I jika dia memilih kabur demi menyelamatkan nyawa. Sahabatnya memohon agar dia berhenti bertingkah konyol sebelum monster mengerikan itu mencabik-cabik tubuh mereka. Namun sang protagonis kembali memikirkan masa lalunya. Kang melihat monster brutal itu sudah melukai orang lain dan kini siap menancapkan senjatanya ke pria tadi. Dia tidak akan membiarkan tragedi terulang. Kilasan masa lalu kelamnya membuat tekadnya semakin bulat membasmi musuh. Mengabaikan semua keraguannya di kehidupan sebelumnya. Dia memanggil kekuatan pedang iblis legendarisnya, melesat maju, dan menebas musuh telak. Monster raksasa itu langsung terpental jauh. Pria tua tadi kembali memeluk istrinya. Sementara Min Hyuk cuma bisa menganga melihat kekuatan aslinya. Kang bergumam bahwa dia kini sudah jauh berbeda. Lalu menyuruh semua orang segera evakuasi sebelum musuh lainnya datang. Sambil menatap Min Hyuk yang masih sangat syok. Jagoan kita berjanji akan membuktikan kepada dunia seberapa luar biasa perkembangannya sekarang. Waktu pun berlalu setelah kekacauan reda. Pasukan polisi akhirnya tiba untuk mengamankan para warga yang selamat. Min Hyuk terlihat sedang menelepon bosnya. Ditanya apakah dia berhasil merekrut pemuda luar biasa tadi. Tentu saja gagal. Dan kalian pasti tahu, rekrutmen mustahil ini sukses membuat bosnya di sana mengamuk. Sini kumpul bareng gue. Bosnya enggak bilang kalau si bawahan ini sama sekali nggak becus ngurusin Kang. Mau peringkat F atau UE, Min Hyuk harusnya pakai nama perusahaan buat menekan. Min Hyuk cuma bisa minta maaf, tapi bosnya terlanjur emosi dan langsung menutup teleponnya. Dia pun menghela napas panjang. Sambil mengingat gaya bertarung sang tokoh utama, dia sadar Kang udah beda. Balik ke tokoh utama, kedai aman, tapi di luar sana gerombolan manusia kadal makin brutal menyerang. Dia bertarung habis-habisan, mengerahkan segalanya demi menyelamatkan semua orang di sana. Tapi jujur aja, musuhnya makin membludak. Bertarung sendirian jelas bukan hal yang gampang. Dia pakai perisai pancingan buat narik fokus mereka. Sayangnya gagal. Musuhnya terlalu banyak dan pada sibuk sendiri. Posisinya beneran terpojok nih. Tapi dia yakin bantuan pasti datang dalam hitungan beberapa menit lagi. Jadi tugasnya sekarang cuma satu. Bertahan dan lindungi warga sampai bantuan tiba. Satu tombak kadal nyaris mengenainya. Beruntung, dia langsung aktifkan skill pelindung buat tingkatkan pertahanannya ke level maksimal. Perisainya makin tebal. Dia maju menangkis, lalu menyerang balik dengan sangat keras.
Untungnya, kerumunan musuh yang banyak ini malah bikin skill pertahanannya makin kuat dan susah tertembus. Tiba-tiba, monster makin banyak yang bermunculan di area pertempuran. Tokoh utama manfaatkan momen ini. Pedangnya menebas cepat. Sukses menjatuhkan beberapa monster sekaligus. Tapi yang berdiri masih banyak. Bakal jadi petaka kalau dia sampai lengah sedikit aja. Perhatikan baik-baik bagian ini. Dia punya skill baru luar biasa yang bikin serangannya makin gila tiap menumbangkan musuh. Fokusnya sempat buyar sebentar saat menatap tajam ke pedangnya sendiri. Teriakan warga menyadarkannya. Pasukan militer akhirnya datang. Menembaki kerumunan manusia kadal tanpa henti sampai dapat perintah berhenti. Komandan peleton bertindak tegas. Dia menyuruh pasukannya menyebar, menyisir reruntuhan buat mencari warga yang selamat. Terlihat jelas para prajurit sigap membantu warga yang terluka, sekaligus membereskan sisa monster di jalan raya. Tapi ada satu kejadian mengejutkan saat seorang prajurit sedang memeriksa puing bangunan. Dia menemukan tokoh utama kita tergeletak lemas, cuma bisa menggenggam pedangnya yang sudah kotor. Prajurit itu langsung mengenalinya. Dia dibawa ke atasan, lalu mereka menonton rekaman pertarungan gila di gedung tadi. Di layar, tokoh utama menebas monster sendirian. Matanya tajam, penuh emosi yang sangat meluap-luap. Syok melihat tayangan itu, sang komandan penasaran apakah dia elit, tapi mereka tidak tahu pasti. Cowok ini muncul tiba-tiba dan langsung menyapu habis semua monster itu. Awalnya dikira cuma pemburu biasa yang sok pahlawan, tapi untungnya aksinya bikin tidak ada korban jiwa. Kalian pasti mikir dia bakal dipuji kan? Salah! Komandan malah menyuruh tangkap dia. Tidak peduli niatnya baik. Aturannya sangat jelas. Kalau pemburu amatir dibiarkan bertindak seenaknya, kedepannya malah bisa menjadi masalah besar. Tapi prajurit itu ragu. Dilihat dari kondisi fisik, tokoh utama yang babak belur begitu. Mereka bahkan tidak yakin pemuda ini bisa bertahan melewati luka separah itu. Syukurlah dia akhirnya sadar. Dan ternyata prajurit penolongnya tidak lain adalah si Kim Chun-sik. Pria yang sama persis seperti yang dia tolong di ruang bawah tanah dulu. Dia langsung ingat dan ingin bertanya soal operasi Nenek Kim. Tapi sayang, badannya terlalu lemas. Kim sangat khawatir dan bertanya, apa benar dia menghabisi semua monster itu sendirian tanpa bantuan? Bukannya menjawab, jagoan kita malah memaksakan bangun dan bilang harus buru-buru pergi. Kang nekat melangkah maju. Tapi Kim langsung memperingatkan, dia tidak sanggup jalan dengan tubuh begitu. Benar saja, baru jalan sedikit, dia ambruk. Kim akhirnya sadar luka pemuda ini jauh lebih parah dari dugaannya. Kim bilang, karena dia hanya peringkat F kalau ketahuan aparat dalam kondisi begini, dia pasti langsung ditangkap. Tapi Kim ini orang baik. Dia tidak rela penyelamatnya berakhir ditahan oleh pihak aparat begitu saja. Tanpa buang waktu, Kim langsung menggendong pemuda itu dan membawanya kabur diam-diam dari sana. Walaupun sudah jelas, aksi nekatnya ini bisa memicu masalah nanti. Adegan pindah. Begitu jagoan kita melek, dia sudah ada di rumah sakit dan disambut ramah oleh nenek Kim. Sang nenek menyuruhnya istirahat total. Nah, sampai sini dulu. Pastinya kalian makin penasaran sama kelanjutannya kan? Yuk, ikuti aku. MC kita ini sudah aman sekarang. Seorang nenek di sebelahnya menyodorkan irisan apel segar. Katanya, MC kita cuma butuh makan banyak, istirahat cukup, dan nurut sama dokter biar cepat sembuh total. Nenek itu bercerita, dokter hebat itulah yang sudah menolong cucunya. Dia sangat penasaran dan selalu ingin bertemu langsung dengan sosok luar biasa tersebut. Kang mengambil apelnya, dan wow, sensasi manisnya benar-benar terasa seperti hidangan bintang 5 paling lezat yang pernah dia cicipi. Rasanya bahkan membawa memori hangat saat ibunya masih bersamanya. Di TV, reporter bersiap siaran langsung. Mereka memberitakan insiden kekacauan besar malam ini di Wangsimni terkait portal tipe Ereng. Reporter itu mewawancarai seorang tentara di lokasi, menanyakan nasib para warga sipil yang terjebak dan apakah ada saksi mata yang bisa menceritakan kejadiannya. Menjawab pertanyaan itu, tentara tersebut menjelaskan saat regunya datang berniat menolong seorang pemuda. Mereka malah syok melihat semua monster di sana sudah tumbang tak tersisa. Makanya, pihak militer sangat berterima kasih pada pahlawan misterius kita ini. Tanpa aksi heroik Kang, para warga biasa pasti tidak akan selamat dari insiden itu. Tentara itu terus berbicara, memuji betapa berhutangnya mereka pada sang pemuda. Sementara Kang sendiri malah bingung kenapa dia terus dipuji begini. Lupakan sejenak pujian itu. Kang sadar betul, ancaman ke depannya bakal jauh lebih gila dari ini.
Ujian kali ini bukan berasal dari monster Asmuon biasa. Tapi di arena itu, MC kita justru nekat memilih untuk maju menghadapi semuanya sendirian. Perhatikan baik-baik ya, ini kilas balik pertarungan epiknya yang bikin merinding. Sekali tebas, dia langsung memutus salah satu lengan monster raksasa itu. Tubuh monster sudah menumpuk jadi gunung di sekitarnya. Tapi, anehnya gerombolan kadal mutan itu seolah tak ada habisnya. Situasinya benar-benar buntu. Kang bergumam, meski dia sudah menumbangkan 10 monster besar, itu ternyata tidak cukup untuk menekan jumlah mereka. Untungnya sistem berbunyi. Kemampuan iblisnya menyala, memberikan buff serangan fisik yang melonjak drastis. Bos kadal tua mendadak menerjang, menusukkan tombak panjangnya untuk menyerang MC dari titik buta. Tapi usahanya sia-sia. Kang sekarang melesat jauh di atas batas normal. Dalam sekejap, dia menyapu bersih sisa kadal itu menuju kekalahan mutlak mereka. Mengaktifkan aura esensi khususnya. MC kita langsung melompat brutal ke arah kerumunan. Bersamaan dengan itu, insting buas iblis miliknya mulai aktif tumpang tindih dengan skill lainnya. Tubuhnya berlumuran cairan monster. Tapi tunggu, dia merasakan ada yang aneh dengan fisiknya. Dia sadar, tubuhnya bergerak sendiri melancarkan serangan otomatis di luar kendali pikirannya. Kamu sadar kan? Apa yang terjadi? Skill barunya bikin Kang tak terhentikan. Puluhan musuh tumbang di sekitarnya dengan satu kesamaan nasib. Semuanya rata dengan tanah. Sayangnya, meski daya serangnya dewa, staminanya tetap terkuras habis. Membuatnya terengah-engah kelelahan. Kemampuan aura esensinya terus menyala. Tapi lihat, satu skill rahasia lain mendadak terpicu. Berkat kelas penjaga, tingkat kesehatan dan pertahanannya pulih. Instan! Kembali ke rumah sakit, Kang mengakui kalau bukan karena pasif dari kelas guardian miliknya ini. Dia pasti sudah kehilangan akal sehatnya gara-gara efek gila yang terus memaksa tubuhnya. Temannya menambahkan penjelasan bahwa kekuatan aura merah miliknya itu berasal dari dimensi lain. Bahkan sistem cerdas saja kadang masih error saat mencoba mendeskripsikannya. Karena terlalu asyik melamun, dia nyaris tidak sadar ada yang menyodorkan apel padanya tadi. Pasien nenek-nenek di ranjang sebelah memberinya apel segar itu agar dia cepat bertenaga dan sembuh. Nenek itu memuji betapa hebatnya sang pahlawan misterius itu. Lalu dia cerita ada donatur rahasia membayarkan biayanya. Ya, biaya operasinya. Kang cuma terdiam kaku. Padahal donatur rahasia itu, ya si MC kita sendiri. Dia tak mau identitasnya terbongkar. Apalagi di depan nenek yang kebingungan mencari tahu donaturnya. Karena orang waras mana coba? Yang iseng memberi dana sebesar itu ke orang asing, Kang jadi panik teringat dia mentransfer langsung lewat rekening pribadinya. Nenek itu curhat kalau rasanya sangat sungkan memakai uang misterius tersebut untuk biaya medisnya. Makanya Kang langsung bertanya, pantas saja nenek itu belum juga melakukan operasinya. Tapi akhirnya nenek itu tersenyum. Dia memutuskan menerima berkah itu. Kemungkinan minggu depan pihak rumah sakit akan langsung menjadwalkan tindakan bedahnya. Beralih dari obrolan itu, diam-diam Kang merenungkan syarat apa yang dibutuhkan untuk mendapat berkat perlindungan. Tiba-tiba nenek itu menyela, bercerita tentang cucunya yang berjuang hidup sendirian. Menurutnya, bantuan ini pastilah sebuah keajaiban agar cucunya tidak terus merasa kesepian memikul. Segalanya, Kang mencoba lanjut mengunyah biasa. Tapi kata-kata manis nenek itu sukses membuatnya tersedak haru. Pasti kamu sepakat kan sama aku? Jadi pahlawan pelindung itu jauh lebih keren dan bikin MC kita bahagia. Jagoan kita mendoakan semoga operasi wanita itu sukses dan semuanya berjalan sangat lancar. Kebaikan ini membuat kekuatan serta keyakinan dewa miliknya melonjak tajam. Ayo kawan, ikuti perjalanannya. Keluar dari rumah sakit, dia langsung mendatangi sebuah markas dengan pelindung super kuat. Sambil menggulung lengan bajunya, dia yakin 100% harus segera menguasai rahasia gila dari kekuatan darah iblis itu. Kekuatan iblis ini ternyata sangat brutal dan susah dikendalikan. Karena butuh kendali murni saat bertarung, dia memutuskan untuk masuk pusat pelatihan. Meskipun ini cuma tempat latihan dasar, dia yakin banget ini langkah awal yang luar biasa penting untuknya. Resepsionis memproses datanya dan memberikan satu syarat gila. Sekali masuk, dia tidak boleh keluar sama sekali sebelum masa latihan 1 bulan selesai. Jagoan kita langsung setuju tanpa ragu. Petugas bilang semua informasi lengkap akan dijelaskan langsung oleh sistem. Begitu dia melangkah masuk ke dalam, seorang inspektur tiba lalu memanggilnya. Siap mengawalnya, langsung menuju pintu masuk arena latihan mematikan itu. Sambil berjalan,
Dia sadar suasananya agak berbeda. Tempat yang tadinya kosong melompong kini terasa berubah. Sang inspektur menjelaskan bahwa 20 monster menunggunya di dalam. Kalau dia membantai semuanya dalam sehari, Rena butuh waktu 24 jam untuk memunculkan monster baru. Pintu besar itu dikunci rapat. Dan MC bergumam semangat. Waktunya membantai dan menjadi sosok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perhatikan baik-baik kawan, ketegangan dimulai. Wanita itu tiba-tiba memberitahu bahwa sistem baru saja mengaktifkan ujian tahap kelima berkat karma buruk musuhnya. Hukum waktu berubah drastis di sini. Dia harus bertahan hidup selama 300 hari di dalam. Padahal di dunia nyata, baru 30 hari. Wanita itu melambaikan tangan, menyebutkan hadiah gila. Kekuatan dewanya akan langsung naik 5 tingkat sekaligus. Kang langsung terdiam kaget mendengarnya. 1 bulan dunia nyata akhirnya berlalu. Sistem berbunyi, menandakan siksaan panjang ini selesai, dan dia diizinkan keluar setelah membersihkan diri. Keluar dari ruangan neraka itu, jagoan kita mengembalikan kartunya ke resepsionis. Staf itu mengucapkan selamat, tapi dia merinding melihat aura pahlawan kita yang kini terasa sangat mengintimidasi. Otot dan postur tubuhnya berubah total, jauh lebih kekar dari sebulan yang lalu. Karena penampilannya jadi sangat berantakan dan liar seperti monster, dia akhirnya memutuskan untuk potong rambut biar terlihat lebih manusiawi. Setelah rambut gondrongnya dicuci dan dipotong rapi, jagoan kita berendam santai di air panas. Begitu semuanya selesai, perutnya keroncongan dan dia langsung menyerbu restoran. Dia melahap makanan enak itu sambil menikmati suasana tenang. Saking kelaparannya, dia makan rakus sampai mangkuknya nyaris bersih. Setelah puas menikmati es krim pencuci mulut, dia akhirnya berjalan pulang dan membuka pintu rumahnya sendiri. Tanpa basa-basi, dia langsung lari ke kamar mandi karena sudah kebelet. Pintu dibanting keras lalu dikunci. Sementara tasnya terlempar keluar. Begitu urusan perutnya selesai, dia langsung ambruk ke lantai karena sisa kelelahan ekstrem dari pelatihannya. Berjam-jam dia tepar di lantai, hingga akhirnya sistem muncul mengucapkan selamat atas keberhasilannya melewati ujian kelima. Apa kalian siap untuk aksi berikutnya? Sekarang kita beralih ke daerah Sandonggu. Gerombolan goblin brutal membawa pentungan besar mulai menghancurkan kota. Pasukan militer sudah berjaga di lokasi, siap meratakan monster itu. Begitu target masuk jarak tembak, komandan langsung meneriakkan perintah serangan. Tembakan dilepaskan bertubi-tubi. Sayangnya peluru biasa kurang mempan melawan kulit tebal goblin haus darah ini. Monster hijau itu mengamuk brutal. Satu tentara bahkan sampai kehabisan peluru di magasinnya. Tapi makhluk gila itu tidak peduli dan terus maju menyerang tanpa ampun. Si goblin cerdik ini memakai pintu mobil untuk menahan peluru-peluru itu. Namun akhirnya, dia tetap tertembak jatuh juga. Tentara itu langsung menghela napas panjang. Bersyukur berhasil menumbangkan goblin kelas 1 ini. Situasi aman. Pasukan ditarik mundur dari medan tempur dan naik ke truk. Di dalam truk, dia menelepon seseorang, memperingatkan orang itu agar selalu waspada di luar. Tentara berambut coklat penasaran dan bertanya, apa dia sedang menasihati adiknya? Kim Chun-sik pun mengangguk. Temannya tertawa, mengejek kalau Chun-sik itu kelewat parno soal keselamatan adiknya. Padahal rekan lain bilang tidak perlu sepanik itu. Saat mereka melihat-lihat foto si adik di layar ponsel, temannya setengah bercanda bilang kalau obrolan keluarga begini biasanya mengundang sial. Tiba-tiba percakapan mereka terpotong. Rekan baru datang membawa pesan bahwa inspektur mencari Tuan Kim Chun-sik. Prajurit muda itu tersentak kaget. Untuk apa seorang petinggi level inspektur mendadak memanggil prajurit biasa? Menurut kalian, ini kebetulan? Tentu saja tidak. Wanita bernama Min yang muncul, mengaku sebagai reporter. Tapi tatapan tajam pria itu jelas meragukan identitas aslinya. Yang sebenarnya, sini kumpul kita bahas wanita yang sangat penasaran dengan prajurit peringkat E. Berkemampuan unik ini. Tahu kalau si reporter cuma ingin bertanya lebih jauh soal kemampuan peringkat E. Chun langsung menolak bicara. Si reporter bilang, dia paham betul kenapa mereka menyembunyikan identitas asli pria tersebut. Tapi, dia menegaskan, kalau kedatangannya ke sini murni karena punya satu pemikiran yang sama. Sayangnya, alasan tersebut sama sekali belum cukup untuk mendapatkan kepercayaan penuh dari Chun. Sang reporter membalas, orang yang berniat menjaga rahasia tidak akan membocorkannya semudah itu. Antusiasme berlebihannya malah terlihat seperti sebuah kesombongan belaka. Merasa sudutnya semakin menyempit, Chun tiba-tiba mulai berkeringat dingin. Akhirnya, wanita ini mengeluarkan sebuah barang dari tasnya. Sadar,
dia tidak akan mendapat informasi apapun darinya. Meskipun sudah menekan pria itu habis-habisan, dia pun langsung menyerahkan sebuah paket misterius padanya. Panggilan mendadak dari sopir truk membuat Chun buru-buru mengambil paketnya, tanpa bertanya apa isinya. Di sisi lain, reporter itu tersenyum puas. Sementara di asrama, Chun masih terus menata paket tersebut. Ternyata isi di dalam amplop itu sekadar tanda terima kasih tulus dari sang reporter. Sekarang perhatikan baik-baik. Dia membuka amplopnya perlahan, dan kejutan, isinya ternyata sebuah bukti transfer bank tertulis atas nama Kang San. Semua ini bermula saat Chun masih duduk memulihkan lukanya, tepat setelah dia berhasil diselamatkan sebelumnya. Tentu saja diselamatkan oleh Kang. Sadar dia tidak boleh diam saja, Chun akhirnya memutuskan bertindak cepat. Langkah pertamanya, dia dengan ramah membagikan kopi hangat kepada para perawat yang ada di rumah sakit. Mereka sangat berterima kasih karena kopi itu menyelamatkan mereka dari shift jaga yang panjang. Kesempatan emas ini dia pakai untuk bertanya soal tagihan rumah sakit yang menunggak. Namun, obrolannya terpotong karena kebetulan ada seseorang yang memang mencarinya untuk membahas hal tersebut. Chun langsung panik dan memohon dengan sangat agar neneknya tidak diusir dari rumah sakit. Tapi perawat itu tersenyum dan memberitahu kalau seluruh tagihannya sudah lunas. Jadi, tak perlu cemas. Saking panik dan putus asanya, Chun sama sekali tidak mencerna ucapan perawat tersebut. Perawat itu pun mengulang. Seorang donatur misterius telah membayarkan biaya untuknya. Dan sang nenek, barulah kenyataan ini meresap. Dan Chun tak kuasa menahan tangis bahagianya. Di kamarnya, dia menangis membaca surat transfer dari Kang. Hatinya benar-benar dipenuhi oleh rasa syukur yang mendalam. Kamu dan aku pasti ikut tersentuh di adegan ini. Sambil menyeka air matanya, dia tersenyum lega, meski sedikit menyesal karena belum bisa berterima kasih langsung. Setelah tangisnya reda, dia merogoh saku bajunya untuk mengambil sesuatu. Ya, tujuannya sekarang adalah menelepon sang reporter untuk membicarakan sosok pahlawan misterius kita ini. Berpindah tempat, telepon si reporter mulai berdering. Dan sebuah senyum puas langsung mengembang di wajahnya karena dia tahu persis siapa yang sedang menghubunginya. Tapi sayang seribu sayang, Chun menegaskan bahwa reporter itu tidak akan pernah mengetahui identitas asli Kang. Jawaban ini justru membuat rasa penasarannya meledak-ledak. Semakin ditutup-tutupi, sang reporter malah semakin gigih dan tidak sabar mencari info apapun yang bisa dia dapatkan. Informasi soal tanker Wang Simi tidak akan pernah lolos dari genggamanku. Gumam reporter itu penuh ambisi. Dia benar-benar haus informasi. Dan di tempat lain, protagonis kita tiba-tiba merinding dari ujung kaki sampai kepala. Adegan berganti. Tokoh utama kita dan timnya kini bersiap untuk memasuki sebuah portal hitam. Di dalam sana, pahlawan bernama Zouhan kembali berterima kasih pada Kang, tapi dia juga sangat memperingatkan soal risiko fatal berjalan menerobos kabut super tebal ini. Pahlawan peringkat E lainnya, yang bernama Jung Chan, kebingungan. Kenapa tim penjelajah awal tidak pernah memperingatkan soal kabut aneh ini? Pemburu peringkat D itu lebih memilih bungkam. Karena sejujurnya, dia sendiri juga sama sekali tidak mengerti situasinya. MC kita sampai mengeluh, heran kenapa kabut menjengkelkan ini muncul tepat ketika dia datang. Apakah ini murni semacam karma buruk untuknya? Tapi dia sadar, ini adalah masalah menjengkelkan yang sayangnya tidak bisa mereka atasi begitu saja. Tuhan lalu menjelaskan, karena kabut pekat ini jarak pandang jadi sangat rendah, tapi untungnya mereka masih bisa melihat samar-samar dalam jarak sekitar 10 meter. Mendengar itu, anggota lain mulai panik dan bertanya apakah ucapan MC barusan berarti mereka cuma bisa menunggu tanpa kepastian arah? Tapi tunggu dulu. Kang dengan tenang mengeluarkan toples berisi semut khusus dari tasnya untuk membantu mereka mencari jalan dengan akurat. Beberapa saat kemudian, area di sekeliling mereka terlihat sudah hancur lebur akibat sisa-sisa pertempuran epik. Chan terus saja mengomel, memikirkan orang aneh macam apa yang membawa semut ke medan bahaya ini. Dia belum pernah melihat taktik gila seperti itu seumur hidupnya. Sementara MC fokus menyebarkan cairan lengket, Chan mulai ragu. Apa dia harus menurut begitu saja? Mengikutinya, Jung Chan masih terus mengeluh soal jarak pandang yang buruk. Dan tepat di momen itu, suara alarm tanda bahaya mendadak berteriak nyaring. Kang langsung waspada penuh saat monster raksasa muncul dari kegelapan. Gila bukan? Percaya padaku, kita bakal merinding melihat kelanjutannya nanti. Bersiaplah, kalian akan melihat karakter utama kita memperingatkan ancaman monster dan
bersiap untuk bertarung. Tiga pria itu langsung bersembunyi di balik bongkahan batu demi menghindari serangan. Sementara sang penyembuh gemetar hebat mendengar langkah mereka. Seekor semut mutan raksasa merayap mendekati batu berlapis madu. Aroma manis itu membuat kawanan semut menggila, memancing mereka mengeluarkan suara bising yang memekakan telinga. Jagoan kita menghajar mereka satu persatu, sementara pertahanannya naik 5%. Dia menancapkan pedangnya kuat-kuat, sukses menumbangkan semut itu dengan gaya epik ala Vasco. Saat dia sibuk mengalahkan satu target, semut lain mencoba melancarkan serangan keroyokan. Tapi tentu saja, trik murahan seperti ini sama sekali tak mempan menembus pertahanan solid jagoan kita. Namun satu semut bangkit menghancurkan batu pelindung, membuatnya langsung menerima serangan tanpa ampun. Monster ganas itu langsung menghantam titik paling sensitif di area kepala jagoan kita. Tapi dia berhasil lolos dan membalas dengan tebasan yang membelah monster itu. Sang pemanah melepaskan bidikan akurat, sukses menumbangkan dua monster sekaligus di tempat itu. Sekarang perhatikan baik-baik bagian ini. Satu panah meleset dari protagonis, membuka celah emas bagi mutan untuk menyerbu maju. Setidaknya begitu pikir mereka. Nyatanya, mutan itu langsung terbelah dua. Sambil memegang kapaknya yang penuh sisa monster, si rambut merah menghela napas lega. Dia benar-benar dibuat kagum oleh kehebatan bertarung mereka berdua. Walau petarung barisan depan tetap santai menghadapi kekacauan ini, sang tabib di belakang justru terlihat sangat panik dan ketakutan. Tepat saat mereka bernapas lega, suara gemuruh dahsyat tiba-tiba mengguncang area, mengejutkan semuanya. Momen ini mengejutkan jagoan kita. Tepat saat sistem memberikan peningkatan kekuatan tambahan padanya, kawanan semut kembali membeludak. Suara bising mereka bergema keras, membuat arah serangannya sulit ditebak. Sang tabib nyaris kehilangan akal karena ketakutan. Kawanan semut ganas kini melaju pesat menuju kelompok mereka. Satu monster sukses menerkam tabib malang yang hanya bisa berlindung di balik tongkatnya. Untungnya si rambut merah menyadarinya. Serangan fatal itu mengancam, dan tabib itu jelas akan merasakan penderitaan yang luar biasa jika sampai kena. Zeng Yan benar-benar heran melihat betapa bodohnya pria tersebut. Semua orang panik memikirkan nasib tabib itu, kecuali jagoan tangguh kita yang melesat tepat waktu untuk menyelamatkannya. Namun monster itu masih sempat menggigit sesuatu, dan yang digigitnya ternyata adalah lengan Kang. Rahang semut itu mengunci kuat, tapi jagoan kita langsung mengeraskan lengannya menahan serangan tersebut. Sistem langsung mengaktifkan kemampuan tubuh baja super miliknya. Tanpa ampun sedikit pun, Kang menghancurkan semut itu hanya dengan satu pukulan telak. Satu serangan kilat mengakhiri segalanya. Mendapatkan rasa hormat dari rekannya, dia kini siap menanti lawan terkuat. Kalian merasakannya juga, kan? Sistem memastikan semua fokus monster kini tertuju penuh padanya. Melihat tumpukan monster yang tumbang, sang pemanah menghela napas panjang. Tak percaya dengan pemandangan gila ini. Kelompok itu mulai meragukan status aslinya. Apakah dia benar-benar cuman hunter peringkat E biasa? Lucunya, pemanah bertelinga runcing itu malah tampak sedikit tersipu saat memandangi wajah sang jagoan. Dia lalu bertanya pada Kang, rahasia apa yang membuatnya bisa sekuat monster dalam waktu singkat? Pertanyaan itu langsung memicu kilas balik penderitaan parah dan semua siksaan yang dia jalani di pusat pelatihan. Tapi tentu saja, dia tidak mungkin membocorkan rahasia latihannya atau apa yang sebenarnya terjadi. Jadi, dia hanya tersenyum dan menjawab bahwa dia sekadar bekerja keras. Demi menghindari interogasi, dia dengan cerdik mengalihkan topik pembicaraan dan mengaku bahwa semua kekacauan ini adalah salahnya. Si rambut merah dengan kapak kecilnya langsung membalas santai saat Kang bicara. Mengatakan bahwa tidak perlu cemas berlebihan tentang bahaya tak terduga yang sering muncul. Kang membalas dengan rasa terima kasih. Sementara Jung memujinya sebagai tank terbaik yang pernah dia temui. Namun meski Jung puas dengan kemenangan mereka, ada satu hal yang sangat mengganggunya. Dia berbalik dan langsung mencecar sang tabib yang tak melakukan apapun. Mempertanyakan apa fungsinya dalam tim. Perkataan tajam itu membuat Kang merenung dan membenarkan pernyataan Jung. Jung menambahkan, saat si rambut merah repot melindungi pemanah dari belakang, dan dia maju menyerang di garis depan. Si mage penyembuh ini justru asyik bersembunyi ketakutan di balik bongkahan batu aman. Dia menuntut alasan kenapa beban ini ikut bergabung, hingga sang pemanah terpaksa turun tangan menenangkan suasana panas ini. Kemudian pemanah itu mulai memberikan penjelasan panjang untuk membela posisi sang tabib.
Percayalah padaku, sesuatu yang sangat gila mulai terjadi di sekitar mereka sekarang. Tiba-tiba saja tanah bergetar hebat. Retakan besar muncul dan menjatuhkan mereka semua ke dasar gua. Bersamaan dengan itu, sistem memberi peringatan, karma dan tingkat kesulitan langsung melonjak tajam. Sini, tonton bareng aku. Untung saja mereka semua selamat. Tapi, tokoh utama kita menyadari mereka jatuh tepat di sarang semut. Sistem lalu mengumumkan sesuatu yang keren. Pertahanan dan daya tahannya naik sesuai jumlah musuh. Sadar situasi makin gawat, Jung mulai panik. Dia berteriak kalau pasukan semut segera datang. Sesosok mutan tingkat C setinggi 170 cm perlahan berjalan mendekati mereka. Dalam benaknya, sang jagoan sadar betapa kacaunya terjebak di area tingkat C ini. Paranjalahi penyembuh payah itu malah mual karena ketakutan setengah mati. Kang langsung mendekat. Ada apa dengan Wubin? Si pemanah berambut hijau menoleh, bersiap memberi penjelasan. Ternyata, Wubin punya trauma masa lalu dengan monster menakutkan. Jung makin frustrasi menyadari masalah mereka makin besar. Dia benar-benar kesal dengan situasi gila ini. Dia membentak marah. Mengapa orang selemah itu dibawa dalam misi penting? Pemanah itu pasti gila! Mendengar ucapan Jung, kelompok itu sangat terkejut karena tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Si kecil Chan kembali berteriak kesal. Jatuh ke sarang semut saja sudah bencana. Masa sekarang harus mengurus penyihir tak berguna juga? Saat mereka semua sibuk berdebat mencari siapa yang salah, perhatikan baik-baik. Disinilah kekuatan Kang meningkat 35%. Jung yang merasa nyawanya terancam menyuruh Wubin dan Hanbul segera bertanggung jawab. Tokoh utama kita melihat kepanikan ini. Dia langsung turun tangan menenangkan Chan agar situasinya tidak menjadi makin kacau dan hancur. Sang jagoan sangat paham. Kepanikan hanya akan membuat kemampuan mereka terbuang dengan percuma. Dia mencoba mendinginkan suasana. Mengatakan kalau dia maklum Jung sangat putus asa karena belum pernah menghadapi musuh tingkat tinggi. Itulah alasannya. Dia menyuruh Jung untuk fokus saja bertarung dan memintanya percaya pada sang jagoan. Dia lalu meminta mereka memperhatikan sekitar. Sebanyak apapun semut datang hanya ada satu jalan masuk. Jadi, dia meminta Jung mengamankan bagian belakang saja. Jung pun langsung setuju dan berjanji berusaha. Setelah penyihir itu sedikit tenang, Han Biul disuruh menjaga terowongan kecil. Kang dan timnya akhirnya bersiap menghadapi serangan mutan gila itu. Dalam hatinya, dia menghitung ada 35 ekor semut. Namun baginya, ini hanyalah sesi latihan fisik biasa. Satu-satunya hal yang mengganjal. Semua semut ini adalah prajurit elit. Seekor semut mendadak menerjang perisainya. Jelas dia cukup kesulitan sekarang. Mengingat dia harus menghadapi serbuan mengerikan itu sendirian. Kalian setuju denganku kan? Dia harus segera menghentikan monster itu sebelum mereka semua keluar. Tanpa waktu untuk menyerah, dia kembali menyerang. Sebuah tebasan pedang sukses memukul mundur monster itu. Kekuatan energi iblisnya kembali diaktif. Namun kali ini dia menggunakan wujud tahap kedua. Semut gila itu tak memberinya ruang bernapas. Langsung menyerbu dengan sangat brutal. Saling adu pukul pun terjadi. Kang sadar serangannya kurang kuat. Meski pertahanannya sudah jauh meningkat. Dia sukses merobohkan satu semut. Lalu menginjak kepalanya kuat-kuat untuk memastikan ancaman itu benar-benar lenyap. Tapi kawanan semut itu terus berdatangan. Perisainya mulai hancur, tapi itu belum cukup menghentikannya. Satu tebasan kilat berhasil melumpuhkan 3 semut. Makin banyak semut yang tumbang, kekuatannya makin terkuras, kerugiannya bahkan sudah mencapai 10%. Jadi, dia memicu energi iblisnya lagi. Daya serangnya pun melonjak pesat untuk sementara waktu. Dengan lingkar pedangnya menebas semut-semut itu. Nyawa dan pertahanannya turun, namun kekuatan energinya kembali naik 2%. Seekor semut nekat bahkan mencoba melompat menyerang dari arah atas. Sayang sekali pedang, sang tokoh utama langsung menusuknya. Kini fokus dan tekadnya makin menyala terang. Dia sangat yakin bisa membalikkan keadaan ini. Monster-monster itu terus diserang. Saat kekuatannya makin meledak, pasukan semut terus muncul tanpa henti dari langit-langit, lantai, dan juga dinding. Mereka merangsek maju. Jung Chan berjuang keras memukul salah satunya. Kalian dan aku pasti ikut tegang. Seekor semut mencengkeram lengannya, dan dia berusaha menahan panik. Ikuti terus ceritaku kawan, karena pertarungan gila ini langsung dimulai dengan rasa sakit luar, biasa akibat gigitan itu. Dia langsung mengayunkan kapak besarnya
untuk menghancurkan bebatuan ke arah semut itu. Serangan epik itu berhasil dan telak mengenai sang monster. Sayangnya, serangan brutal itu memakan korban. Lengannya menerima dampaknya, dan kini kondisinya benar-benar terluka sangat parah. Dia hampir menyerah dan mengira ini akhirnya, karena rasa sakit itu membuatnya sama sekali tidak bisa memakai kemampuannya. Tapi kejutan terjadi saat seseorang muncul di belakangnya, melepaskan sihir. Perlahan tapi pasti, lengan pria itu sembuh secara ajaib. Ternyata, sang penyelamat adalah MC kita yang dengan santai bertanya apakah Jung sedang sengaja mencari masalah di sana. Si kapak kecil sangat kaget melihat Kang memulihkannya. Dia panik dan menyuruh MC untuk berhenti, lalu fokus menyembuhkan dirinya sendiri terlebih dahulu. MC mengapresiasi kepeduliannya itu. Tapi dia membalas bahwa Jung juga sangat membutuhkan pertolongannya. Kini mereka bertarung bersama, siap menghadapi segalanya. Tepat saat Kang hendak memulihkan tubuhnya sendiri, dia tiba-tiba dikejutkan oleh serangan mendadak. Semut-semut itu... Untungnya, MC bergerak kilat menangkis serangan tepat waktu untuk menghindari luka yang jauh lebih fatal. Coba kalian perhatikan baik-baik bagian ini. Karena gerombolan monster semut yang tiada henti itu memaksa mereka menghemat sisa stamina. Melihat itu, Kang langsung menebak-nebak berapa banyak sisa monster semut yang masih bersembunyi di dalam lubang. Sementara Wubin yang malang masih mematung di sana karena terus dihantui trauma beratnya terhadap monster. Hatinya hancur menyadari dia tidak boleh terus begini dan meratapi nasibnya. Rasa bersalah menderanya habis-habisan saat melihat temannya memberikan segalanya demi menahan. Monster Eat! Hanbiul berteriak memanggilnya dan menyuruhnya bangkit, tetapi Wubin masih saja tenggelam dalam ketakutan dan menolak kenyataan. Sikap pengecut ini sukses memancing emosi Kang dan Jung, bahkan si pemanah pun ikut geram. Melihat rekannya menyerah tanpa perlawanan. Pemanah itu langsung berlari maju, mencengkeram keras sang penyihir dan mengguncangnya dengan kasar. Dia menampar keras wajah Wubin dan membentaknya menyuruhnya agar membuka mata pada situasi di sekitarnya. Dia menegaskan bahwa seluruh tim sedang berjuang habis-habisan hanya demi melindungi nyawanya saat ini. Dia membentaknya keras. Jika ingin hancur, maka hancurlah sendirian. Jangan pernah berani menyeret teman-temannya yang tidak bersalah hanya karena trauma egoisnya. Kehilangan kata-kata dan tidak punya nyali untuk bergerak, itulah kenyataan pahit kondisinya saat ini. Di tengah kepanikan itu, kilasan memori muncul, di mana temannya pernah menelpon dengan heboh, menceritakan tentang sosok peserta ujian super epik yang dia temui. Tersengal-sengal penuh keringat. Dingin dia meresapi kembali setiap perkataan dari temannya itu. Hanbiul yang muak melihat Wubin terpuruk, akhirnya menawarkan jalan keluar. Dia mengajaknya membentuk tim bersama orang hebat dari tes, demi menghancurkan traumanya. Begitu mendengar kata trauma itu, sesuatu di dalam diri sang penyembuh memicu memori kelam dari masa lalunya yang menyakitkan. Kilas balik tragis kembali menghantamnya. Wubin teringat momen panik saat keluarganya berusaha kabur sejauh mungkin dari bahaya portal. Misterius! Saat pelarian itu seorang anak kecil terjatuh. Sang ibu menyuruhnya lekas bangun, namun anak itu menangis kesakitan. Dalam kepanikan, ibunya memeluk erat dan menyuruhnya berpegangan sekuat tenaga. Anak itu pun mendekap erat sang ibu tepat di detik di mana malapetaka besar menimpa mereka berdua. Sebuah tragedi paling mengerikan terjadi tepat di depan matanya, membuat Wubin menangis histeris. Kalian semua pasti ikut tegang melihat momen ini, di mana Wubin benar-benar dipaksa memilih. Menghancurkan batasannya, atau tetap menjadi seorang pecundang. Ingatan masa lalu itu membawa dampak besar karena ekspresinya kini berubah drastis. Dengan tekad membara, dia meyakinkan Hanbiul bahwa dia siap memberikan segalanya. Wubin menutup matanya, memusatkan fokus penuh pada perubahan dalam dirinya, dan bersumpah tidak akan membiarkan rekannya terluka lagi. Energi mana mulai memancar dahsyat dari ujung tongkat sihirnya. Lonjakan konsentrasi mana yang luar biasa padat seketika mengubah hawa tempat itu. Saat Kang sibuk bertarung, panel sistem tiba-tiba memperingatkan adanya anomali besar. Layar itu terus berkedip menampilkan notifikasi kesalahan misterius yang tidak terdeteksi. Penyihir itu mengumpulkan mana hingga mencapai tingkat yang ekstrem. Pemanah itu pun berjuang sekuat tenaga menjadi pelindung mutlak bagi kawan satu timnya. Perlahan Wubin membuka matanya dan menyadari satu hal. Semua rekannya sedang mempertaruhkan segalanya demi bertahan hidup. Walau terdesak oleh gelombang semut itu, Kang menolak menyerah. Dan akhirnya Wubin bangkit seutuhnya menjelma menjadi sesosok makhluk buas yang benar-benar lepas kendali. Ledakan sihirnya sangat dahsyat, membuat seluruh arena langsung hangus terbakar.
Makhluk pemanggilan epik salamander raksasa muncul dengan kekuatan penghancur absolut. Hawa panas yang sangat brutal seketika memanggang seluruh sudut gua ini. Salamander itu merangsek menghabisi semua musuh tuannya, tanpa henti sedetik pun. Semburan kobaran api mematikan yang sangat masif terus dilepaskan oleh monster raksasa itu. Si kapak kecil benar-benar membeku ketakutan melihat pemandangan itu. Kepanikannya memuncak tajam saat sang salamander buas mulai bergerak lurus mengarah kepadanya. Dan kita lega kawan serangannya. Murni melahap kawanan semut tadi. Momen ini sukses membuat MC terkesan dengan potensi mematikan milik penyihir kecil itu. Dia pun berbalik. Kini dia benar-benar paham betapa mengerikannya dampak trauma bagi seseorang. Teman-teman, lihat ini. Keadaan berbalik drastis bagi penyihir yang dulunya cuma dianggap beban. Saat Wu Bin asyik membakar segalanya, tokoh utama kita memanggilnya. Dia menyuruh sang penyihir untuk menutup lubang asal para semut itu. Karena memang tidak ada jalan lain. Meski kekuatan Wu Bin sudah di luar nalar, ledakan itu belum cukup menahan kawanan semut yang terus maju. Wu Bin siap melaksanakan rencana tersebut, tapi monster-monster ini pantang menyerah. Tanpa diduga seekor semut berhasil menerobos pertahanan dan melesat mendekati sang penyihir. Ogah melepaskan tanggung jawab pada anak itu. Protagonis kita langsung siaga dan memicu perisai pelindungnya, mengabaikan rasa sakit dan lelah yang mendera. Dia mengangkat pedang, lalu menebas semut itu. Berkat serangan tersebut, fokus para semut beralih dari penyihir kembali ke pahlawan kita. Beruntung dia masih bisa melancarkan serangan balasan untuk melindungi Wu Bin. Situasi kini terkendali. Sang pemanggil langsung bergerak cepat sesuai instruksi dari tokoh utama. Aksinya sukses besar. Dia berhasil memblokir jalur masuk kawanan semut. Kalian lihat sendiri kan betapa gilanya sihir ini? Saking kuatnya ledakan mana tersebut. Mereka harus buru-buru kabur dari sana, jika tidak mau terkubur hidup-hidup di bawah reruntuhan. Dengan sisa tenaga yang ada, Kang menarik jum dan berlari secepat kilat. Di sisi lain, sang pemanah meneriakinya untuk bergegas. Goa itu runtuh seketika, dan yang tersisa kini hanyalah bangkai semut hangus. Setelah berada di zona aman, MC kita langsung fokus memulihkan anggota tim yang terluka parah. Kondisi Kang benar-benar hancur dan lelah, tapi dia tetap memikirkan rekannya. Tiba-tiba saja, Luka Beleno menampakkan diri dan memanggilnya. Kang kaget melihatnya muncul begitu saja. Gadis itu mengumumkan bahwa Kang lulus ujian ke-6 dan berhak menerima hadiah. Layar sistem langsung memunculkan status terbaru MC. Dia sangat paham betapa susahnya menaikkan 1 poin atribut di dunia ini. Tapi tunggu, hadiahnya belum berakhir. Pahlawan kita justru melontarkan satu pertanyaan penting. Kenapa ujian gila ini harus menyeret orang lain bersamanya? Gadis itu membalas bahwa beberapa ujian mustahil diselesaikan sendirian. Peran Wu Bin sangatlah vital untuk lolos kali ini. Dia menjelaskan bahwa variabel sistem itu sangat acak, seperti masuknya penyihir ke dalam timnya. Dia menegaskan bahwa Kang salah besar jika berpikir bertarung sendirian tanpa tim akan jauh lebih mudah. Pada akhirnya ini, semua hanyalah jalan karmanya sendiri. Penjelasan itu ditutup dengan saran tajam. Kang hanya perlu tutup mulut dan fokus 100% untuk menaklukkan ujian apapun di depan mata. Sambil memainkan jari, gadis itu bertanya, apa semuanya sudah jelas? Kang hanya berdiri mematung dengan wajah super serius. Dia lantas menambahkan, jika Kang sudah paham, saatnya dia untuk segera pulang ke dunia nyata. Tim akhirnya sadar bahwa pahlawan kita sudah siuman. Mereka lega dan langsung menanyakan kondisi terkininya. Masih linglung dengan situasi, Kang pun bertanya apakah dia baru saja pingsan. Saat ditanya kenapa belum pindah, si pemanah bilang mereka terjebak. Goa itu sedalam 10 meter, dan formasinya membuat dinding mustahil dipanjat begitu saja. Usai memaparkan alasan kenapa mereka terkurung, kelompok itu sepakat pilihan terbaik adalah menunggu Kang sadar dan mengecek apakah dia membawa semacam trampolin. Jung spontan protes pada Han Biul. Siapa juga yang bawa barang tidak berguna begitu? Pemanah itu berkilah. Kalau itu cuma candaan. Coba tebak apa yang terjadi. Kang bikin melongo karena dia benar-benar menyimpan benda aneh tersebut. Mereka heran setengah mati. Kenapa dia memilikinya? Dengan santai Kang menjawab, ini disiapkan khusus untuk momen darurat begini. Little X-chan benar-benar tercengang melihat MC menimbun umpan langka dan berbagai gulungan acak. Di Tasnia, keempatnya langsung berkumpul dan bersiap kabur. Mereka menaiki trampolin tersebut dan mencoba melompat setinggi langit. Pantulan kedua jauh lebih dahsyat karena lompatan pertama memang hanya dipusatkan untuk membangun momentum
loncatan. Akhirnya, di loncatan kedua ini, mereka sukses terbang keluar dari goa. Usai keluar dengan selamat, benda itu lenyap seketika. Sistem mengonfirmasi bahwa item sekali pakai telah dihancurkan. Selanjutnya, tim Kang langsung kembali ke markas Hunter untuk melaporkan kegagalan misi mereka. Divisi menyadari bahwa kesalahan tersebut malah memberi mereka akses ke raid baru. Ketiga rekannya sepakat bahwa ini bukan masalah besar. Dan begitulah, masalah ini diam-diam diselesaikan di antara mereka. Jadi bagaimana tebakan kalian? Walau aman sekarang, MC kita cemas hal ini bisa terulang lagi. Kalau ketahuan, mereka tamat dan dilarang masuk. Saat MC merenungkan dampaknya, seseorang menyapa dan meraih tangannya. Bersiaplah teman-teman, kita akan melihat apa yang terjadi selanjutnya. Wobin menggenggam tangan Kang, memohon untuk ikut di misi berikutnya. Dia berjanji akan berlatih jauh lebih keras agar tidak pernah menjadi beban bagi tim lagi. Ketulusan Wobin itu jelas membuat Kang tersenyum. Dia menegaskan bahwa mereka sekarang satu tim, jadi tidak perlu cemas. Mendengar kata kita, dua anggota lain bingung. Kang memang sering melontarkan kalimat aneh setiap kali suasana di sekitarnya terasa terlalu canggung. Jung Chan tiba-tiba teringat bahwa Kang belum terikat kontrak dengan agensi Hunter manapun. Setelah mengobrol di markas Hunter, mereka pun berpisah. Sambil berjalan menjauh dari kelompoknya, Jung langsung mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang. Kemegahan gedung administrasi Chianseng lalu terlihat di layar. Terdengar suara seseorang di telepon, membenarkan instruksi dan menyatakan bahwa mereka mengerti. Seorang staf bertanya kepada wanita senior di sebelahnya. Obrolan macam apa yang sampai membuatnya menghela napas berat? Dia menjawab baru saja ditelepon oleh Little Achan, yang mengejutkannya dengan permintaan untuk merekrut seorang hunter peringkat E. Biasa. Rekannya sangat kebingungan dengan permintaan aneh itu. Dan wanita senior ini juga masih berusaha memproses maksud di baliknya. Menyelidiki rekomendasi Kang, dia melacak profilnya dan menemukan fakta mengejutkan bahwa pria itu baru saja naik dari peringkat F. Perhatikan bagian ini. Jung secara khusus melarangnya menilai hanya dari sekadar angka. Jung menegaskan untuk melihat kemampuannya langsung. Menyebut Kang sebagai hunter paling luar biasa saat ini. Dia sadar betul. Menolak permintaan Little Axe sekarang hanya akan memicu drama yang jauh lebih panjang nantinya. Di sistem rekrutmen, dia memasukkan nama Jung Chanu sebagai pemberi rekomendasi. Mesin cetak pun mulai mengeluarkan dokumen Kang. Seorang staf pria mengambil kertas itu. Penasaran siapa sosok yang direkomendasikan? Saat dia memandangi nama Kang, atasannya tiba-tiba muncul. Dia juga heran karena belum pernah mendengar nama hunter tersebut. Sang atasan menarik dokumen itu dan langsung terkejut. Bagaimana bisa peringkat E rendahan mendapat rekomendasi? Karyawan lain berbisik bahwa Min Hyuk mulai mencari gara-gara lagi. Tetapi sang supervisor membela diri, merasa tidak mengganggu siapapun. Sang atasan menyindir Min Hyuk. Apakah Kang target yang gagal dia rekrut sebelumnya? Dia lalu mulai mencibirnya habis-habisan. Menyebutkan bahwa menerima Kang di Cineng hanya akan merugikan perusahaan. Karena Min Hyuk payah dalam menilai potensi seseorang. Dengan nada super sinis, dia memuji sarkastis kinerja Min Hyuk sejauh ini. Menerima hinaan tajam itu, Min Hyuk hanya bisa menunduk diam tanpa melontarkan satu kata balasan pun. Setidaknya begitu kelihatannya. Sampai tangannya mulai meremas kertas itu kuat-kuat. Dengan kesal, dia meremas kertas itu menjadi bola sampah. Beralih ke MC kita. Kang sedang fokus melakukan pull-up ekstrim, melatih fisiknya tanpa henti, walau hanya semenit. Bunyi notifikasi tiba-tiba menghentikan rutinitasnya. Dia langsung merogoh saku dan mengambil ponselnya. Ternyata ada pesan masuk yang berisi sebuah tautan aneh untuk dibuka. Tautan itu ternyata dikirim oleh Wang Simi. Sekadar pesan rutin yang memang sering dia bagikan. Kalian pasti paham perasaan ini kan? Kang mulai membayangkan betapa berbahayanya jika dia ditugaskan sebagai ranger nanti. Sambil menggenggam erat ponselnya, dia berdoa agar teman-temannya selamat. Di sisi lain, armada tempur ranger sedang melaju kencang. Suasana di truk sangat tegang, semua prajurit cemas, termasuk pria yang sebelumnya pernah diselamatkan oleh Kang. Sesampainya di zona merah, pasukan langsung melompat turun. Letnan menegaskan misi utama mereka yaitu mengevakuasi warga sipil dan menyapu habis para monster. Mereka dilarang lengah sedikit pun, karena satu kesalahan kecil bisa membuat rekan tim mereka gugur. Regu pembasmi bergerak sangat taktis. Monster serigala mutan langsung ditumbangkan satu persatu. Walau area itu hancur berantakan, jumlah kawanan monster mulai menyusut tajam. Terdengar teriakan komando yang mengarahkan pasukan untuk segera bergeser ke sektor berikutnya. Para prajurit tangguh itu bergegas maju. Mereka menyisir medan pertempuran, memastikan rute aman sekaligus mencari sisa warga sipil maupun ancaman monster yang bersembunyi. Sambil berjaga,
seorang prajurit merenungkan betapa dalam rasa bencinya terhadap makhluk mengerikan. Bernama Genol itu, sialnya, kewaspadaan mereka bocor. Ada bahaya yang mengintai tepat di atas tebing, dan pergerakan monster itu mulai memicu runtuhnya bebatuan. Prajurit itu sontak menyadari ancamannya dan langsung berteriak keras, memperingatkan semua orang bahwa serangan datang dari atas. Rentetan peluru langsung dimuntahkan ke arah makhluk buas itu, memastikan tidak ada satupun yang lolos. Hantaman peluru dan amukan Genol membuat seluruh area perlahan runtuh. Seekor Genol tertimpa batu besar saat mencoba kabur. Asap debu menutupi segalanya. Nah, sampai jumpa di part selanjutnya untuk melihat nasib mereka. Ayo kumpul bareng kita tonton aksi gila ini. Tentara bermata buram ini mendadak dengan rekannya diserang monster. Meski super bahaya, dia langsung bertindak dan menancapkan senjatanya tepat ke mulut monster itu. Keren! Rekan timnya dengan cepat mengulurkan tangan, lalu menarik tubuh temannya keluar dari bayangan monster itu. Chunsik langsung bilang kalau ini alasannya dia sangat membenci para Genol. Gara-gara insiden itu, Letnan langsung menyuruh pasukan menyisir area dan lapor cepat kalau ada Genol lain yang muncul. Chunsik pun mulai patroli keliling dengan super waspada. Tiba-tiba, orang di depannya sadar ada yang aneh, lalu berhenti seketika. Dia refleks menoleh ke samping dan matanya langsung terbelalak, kaget banget. Coba kalian perhatikan di sini. Chun panik bertanya pada Komandan Park, yang malah menjawab kalau dia harus ninggalin barisan sebentar. Ternyata sebelum sampai Eling, Park dapat pesan kalau saudaranya lagi lari menuju ke sebuah tempat perlindungan. Masalahnya, tempat itu sama sekali nggak aman. Chun memohon supaya Park seenggaknya laporan dulu ke atasan. Tapi Park ngotot kalau area itu bukan kendali kompi kedua, melainkan zona milik kompi ketiga. Chun mencoba membantah keras. Tapi ya percuma saja. Park memohon pengertian. Bilang kalau yang terjebak itu neneknya Chun, dia pasti melakukan hal sama. Namun Chun dengan tegas membalas, bukan itu inti dari masalahnya. Masalah utamanya, si Park ini nekat masuk zona mematikan itu sendirian. Kita semua pasti gregetan kan lihatnya. Park memang sempat kelihatan ragu. Tapi dia tetap keras kepala menuju zona berbahaya sendirian. Karena nggak ada pilihan lain, Chun cuma bisa diam ngeliatin temannya lari ke tempat yang dituju. Park ngebut gila-gilaan, berlari secepat kilat supaya bisa sampai sana dan memastikan keluarganya tetap aman dan selamat. Mendadak Chun muncul lari di sebelahnya. Dia bilang, nggak mungkin biarin Park nekat pergi sendirian. Park panik ngingetin soal bahayanya dan langsung menyuruh Chun putar balik ke tempat yang lebih aman. Tapi Chun dengan santai membalas, nggak peduli Park pergi kemanapun, dia pasti bakal ngikut terus. Menurut kalian persahabatan ini keren banget kan? Chun nekat ikut karena yakin si Kang pasti ngelakuin hal sama. Mantap, Banjet!